Bab 216, Huak menyelamatkan Rita. Huak kembali ke rumah saat sore hari, tak berapa lama kemudian Scarlett pulang dari tempat ia mengajar. Dua orang itu terlibat dalam suasana yang canggung. Duduklah, kata Huak saat Scarlett hendak masuk ke kamarnya. Scarlett duduk di sofa berhadapan dengan Huak, tak lama kemudian ia mendengar bel pintu berbunyi dan Huak berdiri untuk membukanya. Ia masuk kembali dengan Abel yang berjalan di belakangnya. Punggung Scarlett merinding saat membayangkan hal buruk bahwa Abel akan kembali dihajar lagi oleh kakaknya. Kata Sean, wajahmu dibalut dengan perban dan hanya menyisakan mata, hidung dan mulut. Tanya Huak saat melihat Abel tak mengenakan perban di wajahnya. Aku baru melepasnya, aku tidak ingin orang mengira aku mumi. Dokter hanya mengatakan aku perlu melakukan ronsen untuk mengetahui apakah ada pendarahan internal atau tidak. Sebenarnya Abel tahu bahwa Sean pasti melontarkan kebohongan pada Huak tentang seluruh wajahnya yang mengenakan perban untuk mengambil simpati darinya. Saat ini Abel dan Scarlett duduk di depan Huak dengan punggung tegap dan wajah yang tegang seolah mereka menghadapi orang tua yang akan menentukan nasib hubungan mereka. Apa kalian benar-benar saling mencintai? Abel dan Scarlett mengangguk bersamaan, Huak menarik nafas dalam dengan kekompakan mereka. Apa kalian yakin tidak akan saling menyesal di kemudian hari? Jika kalian berpisah maka aku akan membuat kaki Abel tak bisa berjalan lagi. Tidak, aku tak akan pernah membiarkan Scarlett lepas dariku, jawab Abel dengan percaya diri. Huak menggaruk pelipisnya, jauh di lubuk hatinya ia masih kesal Abel menusuknya dari belakang dan mengencani adiknya. Aku tidak suka kalian hanya berkencan, lebih baik kalian segera menikah. Ya aku bersedia, jawab Abel dan Scarlett bersamaan. Huak hampir terkena serangan jantung saat mendengar jawaban keras dan tak ragu sama sekali dari mulut dua orang di depannya. Semula ia hanya ingin menguji mereka, berharap bahwa Scarlett atau Abel akan mundur karena memutuskan menikah dengan hubungan mereka yang belum lama akan memiliki banyak resiko. Dia tak berharap keduanya justru sangat bersemangat. Abel sudah melamarku kemarin Kak, dan aku sudah mengatakan, bersedia, kata Scarlett dengan menunjukkan cincin berlian di jari manisnya. Huak melorot dari tempat duduknya, pantas saja mereka tak bergeming saat aku mengusulkan pernikahan, ternyata mereka sudah memiliki kesepakatan tentang itu, batin Huak. Ia menggigit bibir bawahnya dengan kesal. Seharusnya ia tak menyuruh mereka menikah terlalu cepat dan membiarkan mereka berkencan dulu hingga bosan. Aku akan mengatur upacara pernikahan secepat yang aku bisa. Aku tak akan mengecewakan kepercayaanmu, kata Abel dengan wajah cerah. Huak sudah kehabisan kekuatan, ia bahkan kehilangan kata-kata yang ingin diucapkan. Saat malam hari Huak pergi ke bar untuk melepaskan rasa penatnya. Meski pada akhirnya ia merestui Abel dan Scarlett dengan berat hati masih ada masalah dengan Rita yang belum ia selesaikan. Menurutmu apakah aku harus menjelaskan pada Rita atau tidak? Tanya Huak pada Abner. Sekarang di lingkaran pertemanan hanya tersisa mereka yang tak memiliki kekasih. Jadi Huak menelepon Abner untuk menemani dia minum, karena ia punya banyak waktu luang sejak Charles memilih menjadi babysitter untuk ibu hamil. Apakah kamu serius bertanya padaku? Kata Abner bertanya balik. Ia bahkan tak pernah mengencani wanita, jelas dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, aku memang salah, tak seharusnya aku bertanya denganmu. Kita ditakdirkan menjadi biksu jika bukan karena pekerjaan kita sekarang. Dua orang itu saling mendentingkan gelas, mereka duduk di meja bartender sambil mengamati orang-orang yang berjoget dengan seorang DJ seksi yang memandu musik mereka. Mereka terlihat sangat bersenang-senang, aku ingin menari juga, kata Abner saat ia terus mengamati tarian liar orang-orang di bawah lampu disko. Lebih baik jangan, kamu akan ditertawakan karena menari seperti robot. Abner mengangguk setuju, ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dua orang itu kemudian memilih untuk melanjutkan minum hingga Huak pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi ia tak sengaja bertemu dengan Daniel yang juga tengah ada di sana. Huak berjalan dengan wajah datar untuk berdiri di sebelah pispot tempat Daniel buang air kecil. Bukankah kamu seharusnya tak muncul di depanku? Aku sedang ingin buang air kecil bukan membuat keributan, untuk apa aku harus menghindari dirimu? Lagi pula ini satu-satunya toilet yang ada di lantai ini. Saat Rita datang padaku beberapa hari lalu agar aku menarik gugatan, ia menjanjikan bahwa kamu akan mengambil jalan memutar jika tak sengaja bertemu denganku. Apa? Pekik Huak.
Ia yang semula menghadap tembok pispot berbalik menatap ke arah Daniel dengan bola mata melebar bahkan belum menarik resletingnya. Dani mundur perlahan, suara keras Huak mengingatkan ia pada kekuatan pria itu menghajarnya waktu itu. Ia mengira Huak marah pada kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Jangan memukulku lagi atau aku akan membuatmu di penjara untuk waktu yang lama kali ini. Apa yang tadi kamu katakan? Apakah Rita yang mendatangimu untuk mencabut gugatan dan bukan pengacaraku? Tentu saja itu Rita, aku menolak pengacaramu tapi tidak dengan permintaan Rita karena kami adalah rekan seprofesi. Apakah kamu bahkan tak tahu hal ini? Sungguh sangat disayangkan, mungkin kamu juga tidak tahu seperti apa perasaan dia padamu. Apa maksudmu? Ia sudah menunggumu sangat lama dan mencintaimu dalam diam. Ia berkencan denganku hanya karena lelah menunggu pernyataan darimu, namun ia kemudian memutuskanku karena merasa belum bisa pindah dari perasaannya padamu. Huak membeku, kepalanya seolah disiram oleh seember air es. Setelah linglung sesaat Huak akhirnya melangkah pergi dengan tergesa-gesa. Hei, tutup resletingmu lebih dulu. Pekik Daniel. Huak terhenti, ia menjadi sangat malu saat menyadari bahwa dia belum menutup celananya dengan benar. Ia bersyukur bahwa celana itu tidak sampai melorot dan jatuh ke lantai dan mempermalukan dirinya. Huak menghentikan taksi untuk menuju kantor polisi tempat Rita bekerja. Di sana ia hanya berdiri di depan kantor di sebuah sudut yang tak terlihat. Pada akhirnya, aku tetap tak memiliki keberanian untuk menemuinya, gumam Huak. Ia berdiri sambil terus menatap ke arah kantor Rita dalam sudut yang gelap. Saat ini ia melihat banyak polisi berlari menuju ke mobil patroli mereka masing-masing termasuk juga Rita. Sepertinya mereka akan melakukan misi. Huak hendak berbalik untuk pergi namun ia tiba-tiba mencemaskan keselamatan Rita. Huak kemudian mencegat taksi dan menyuruh sopirnya untuk mengikuti mobil polisi. Setelah 10 menit mereka tiba di sebuah bangunan bekas pergudangan. Huak turun dari mobil, ia menyusup ke tempat tak terlihat dan memastikan Rita selalu dalam pengawasannya. Ia melihat polisi mulai masuk dan menangkapi para anggota kelompok bawah tanah yang sedang melakukan transaksi narkoba. Saat polisi sudah merasa bahwa mereka telah menangkap semuanya, tiba-tiba seseorang keluar dari persembunyian dan mengarahkan pistol ke sisi kanan kening Rita sambil mengalungkan lengan ke lehernya. Jika kalian ingin wanita ini tetap hidup, maka lepaskan semua anak buahku. Ancam pria itu, letakkan juga semua senjata kalian. Semua anggota polisi mulai meletakkan pistol mereka di tanah karena takut akan keselamatan Rita. Huak segera mengambil tindakan, ia dengan cepat mengeluarkan satu pistol yang sempat ia curi dari salah satu rekan Rita saat mereka masuk tadi. Anggota polisi pemilik senjata itu, kini masih pingsan di lantai tak jauh dari tempat Huak berdiri. Duar, Huak melepaskan tembakan tepat di dada pria itu yang hanya berjarak 1 centi dari pundak Rita. Pria itu langsung jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Sementara Rita juga jatuh ke tanah karena gemetar. Semula ia mengira bahwa suara tembakan itu berasal dari pistol yang berada tepat di kepalanya. Huak pergi meninggalkan lokasi setelah menyematkan pistol ke tangan anggota polisi yang ia buat pingsan tadi, kemudian menghilang dengan cepat seperti udara tipis. Bab 217, Operasi Wajah Anne dan Charles. Pagi hari Anne dan Charles sudah melakukan pemeriksaan untuk operasi plastik mereka. Sean memilih untuk melakukan operasi saat Anne sudah sembuh dari masa pemulihan. Jika ia melakukan operasi juga maka dia tak akan bisa merawat Anne. Sebelum Anne dan Charles melakukan operasi di ruang terpisah, Sean masuk ke tempat para dokter tengah bersiap. Aku ingin hasil yang terbaik, semakin mulus dan tanpa cacat hasilnya maka aku akan memberikan bonus 1 unit apartemen untuk masing-masing di antara kalian. Perkataan Sean membuat tim yang akan melakukan operasi memiliki mata yang berbinar dengan cerah. Sebelumnya dokter yang akan memimpin operasi juga didatangi oleh Toby tanpa sepengetahuan Sean. Aku ingin kalian melakukan operasi yang terbaik, bukan hanya hasil yang sempurna tapi juga pemulihan yang cepat untuk putriku. Aku akan menghadiahi kalian 1 unit mobil terbaru untuk siapa saja yang tergabung dalam tim operasi. Janji Toby. Perkataan dua orang itu selain memberikan semangat untuk mereka tapi juga tekanan tersendiri. 2 orang yang akan mereka operasi memiliki status tinggi yang harus mereka tangani dengan baik. Mereka bisa saja mendapatkan hadiah besar, tapi jika gagal mereka juga tak akan bisa lolos dengan mudah. Tuan Sean, jangan khawatir. Kita akan melakukan yang terbaik. Ayah Nyonya Anne juga menjanjikan kami masing-masing 1 mobil jika berhasil membuat bekas lukanya menghilang dengan sempurna.
Sean sempat terkejut saat dokter itu mengatakan tentang ayah aneh, hanya saja kemudian ia menyimpulkan bahwa itu mungkin janji yang ayahnya, Zachary, lakukan. Saat ini Sean tengah berada di ruangan VIP khusus di mana terdapat layar televisi untuk menonton setiap proses operasi. Ia duduk bersama Eva dan juga Zachary. Ayah, apakah kamu menjanjikan staf medis dengan mobil baru jika hasil operasi plastiknya sempurna? Zachary mengerutkan alisnya, bukankah kamu sudah menjanjikan mereka dengan unit apartemen? Kenapa aku harus memberi mereka lagi? Sean terkesiap, jika bukan ayah, lalu siapa ayah aneh yang menjanjikan hal itu? Mungkinkah itu adalah Jonas? Zachary menatap wajah Sean yang tampak terganggu, apa yang salah? Tidak ada, aku akan keluar untuk menelepon sebentar. Sean keluar dari ruangan, ia menekan nomor Jonas dan pria itu mengangkat panggilannya tak lama kemudian. Sean, ada apa? Bagaimana kabar aneh, kenapa kalian tiba-tiba batal untuk datang ke sini? Sean tertegun, sepertinya Jonas bahkan tak tahu bahwa hari ini adalah jadwal operasi untuk aneh. Tidak ada ayah, kabar aneh baik-baik saja. Aku menelepon hanya ingin mengetahui perkembangan pembangunan hotel di sana. Semua baik-baik saja, orang-orang kepercayaanku selalu mengawasinya dengan baik. Terima kasih ayah, aku akan menutup teleponnya kalau begitu. Sean mencengkeram ponsel di tangannya dengan erat. Jika bukan ayah dan Jonas, lalu siapa yang menjanjikan mobil dan mengaku ayah aneh? Sean segera menghubungi Abel untuk meretas kamera keamanan di rumah sakit. Cari wajah seorang pria parubaya yang berkunjung ke ruang kerja kepala bedah plastik baru-baru ini. Tita Sean pada Abel. Siapa yang kamu cari? Seseorang yang mengaku sebagai ayah aneh. Di ujung telepon mulut Abel menganga dengan lebar. Ia sudah menjadi saksi pencarian Sean mengenai orang tua aneh yang menemui jalan buntu. Ia tak percaya bahwa orang yang mereka cari muncul secara misterius dan tiba-tiba. Butuh waktu 20 menit untuk Abel menyuruh beberapa staf IT yang ia miliki. Hanya saja ia tak menemukan apapun. Sean, aku tak menemukan apapun, kepala bedah tidak terlibat pertemuan dengan pria parubaya sejauh ini. Ia hanya melakukan konsultasi dengan pria muda atau wanita muda yang merupakan pasiennya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Apa itu? CCTV sempat mengalami kerusakan di area depan kantor dokter itu pukul 7 malam kemarin dengan rentan waktu 10 menit. Baiklah, aku mengerti. Jika kita tidak bisa mencarinya sekarang maka masih ada waktu lain. Bagaimanapun ia pasti akan selalu mencari kabar tentang aneh. Sean tenggelam dengan pikirannya sendiri, ia yakin bahwa orang yang mengaku sebagai ayah aneh pasti bukan orang sembarangan mengingat ia bahkan bisa meretas CCTV di rumah sakit miliknya. Kenapa ayah aneh memilih menyembunyikan identitasnya? Batin Sean heran. Setelah sekian lama aneh akhirnya selesai lebih dulu, Charles karena memiliki bekas luka bakar yang lebih parah maka dia melewati operasi yang lama dan juga masih harus menjalani operasi lagi untuk waktu berikutnya. Saat ini Sean tengah menunggu aneh yang masih belum sadar akibat obat bius. Satu sisi wajahnya kini terdapat perban yang menutupi bekas luka operasinya. Saat aneh membuka matanya tak lama kemudian, ia menatap Sean dengan senyum tipis. Apa kata dokter? Operasimu berjalan lancar dan perban di wajahmu bisa dibuka 5 hari kemudian. Bagaimana dengan Charles? Operasi pertama berhasil, ia akan menjalin operasi lagi setelah bekas operasi yang sekarang membaik. Sean kemudian meraih telapak tangan aneh dan menggenggamnya dengan erat, seseorang yang mengaku ayahmu datang pada dokter dan menjanjikan mereka mobil jika operasimu berhasil. Ayah Jonas. Sean menggeleng, bukan Jonas ataupun Zachary ayahku. Jangan bercanda hanya karena aku tak bisa memukulmu sekarang. Kata aneh dengan suaranya yang lemah. Efek bius masih membuat ia kesulitan mengkoordinasikan gerakan anggota tubuhnya. Aku tidak bercanda. Aneh kemudian terdiam saat melihat wajah serius Sean, benarkah kamu tidak bercanda? Sean menggeleng, pernahkah kamu merasa diikuti oleh seseorang atau didekati orang yang tak kamu kenal? Aneh menggeleng, tak ada yang mencurigakan. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu siapa ayahmu. Ia sudah dekat, dan hanya masalah waktu kita mengetahui siapa dia. Tidak perlu bersusah payah, jika dia memilih untuk tidak muncul maka biarkan saja. Lagi pula aku tak membutuhkan orang yang sudah membuangku. Sean membelai rambut aneh, baiklah, jangan diambil hati, yang paling penting adalah cintaku padamu. Kamu tidak perlu memedulikan yang lainnya. Kenapa semakin hari kamu semakin bermulut manis? Itu adalah salah satu pesonaku.
Oh ya, apakah kamu lapar? Iya, aku sudah mulai lapar. Kalau begitu kamu harus buang gas terlebih dulu, kata dokter kamu hanya boleh makan setelah buang gas. Aku sudah buang gas barusan, apakah kamu tidak menciumnya? Sean segera berdiri dari tempat duduk dengan wajah yang hijau, pantas saja aku mencium bau telur busuk. Kupikir itu bau dari kamar mandi. Anne tersenyum dengan wajah yang puas saat melihat reaksi Sean yang segera menutup hidungnya. Sementara itu di depan rumah sakit Toby baru saja mendapatkan kabar dari asistennya bahwa operasi Anne berjalan dengan lancar. Apakah Anda ingin mengunjunginya, Tuan? Tidak, belum saatnya. Sean sepertinya sedang menyelidiki pria yang sudah menjanjikan mobil untuk tim medis yang melakukan operasi pada Anne. Hanya masalah waktu ia mengetahui tentang diriku. Lagi pula aku juga ingin berbicara dengan Sean lebih dulu sebelum pada Anne. Anda harus memberi pengertian pada Sonia lebih dulu. Iya, kamu benar, aku harus membuat ia merasa aman dengan kasih sayangku tanpa harus mencurigai bahwa kasih sayangku akan berkurang padanya dengan kehadiran adiknya nanti. Bab 218, Pernyataan Rita. Di kantor Rita semua orang mulai memuji keberanian Tony yang sudah menembak dengan tepat ke dada pelaku tanpa melukai Rita. Pria itu bahkan mendapatkan kenaikan pangkat. Rita menatap Tony dengan wajah yang penuh curiga. Saat Tony keluar dari kamar mandi, Rita segera memblokir jalannya. Bukan kamu yang menembaknya kan? Tanya Rita dengan wajah yang serius. Apa maksudmu dengan berkata begitu? Apakah kamu menolak menyatakan terima kasih padaku dengan menuduhku seperti itu? Aku tahu betul siapa kamu dan sejauh mana kemampuanmu. Setiap kali dalam misi kamu akan selalu berada di barisan paling belakang dengan tangan yang gemetar. Lalu apakah aku bisa percaya kamu bisa menembak dengan presisi seperti itu? Kamu bisa membodohi orang lain tapi tidak aku. Aku tahu betul kamu masuk ke kepolisian karena koneksi. Tony menjadi gemetar setelah mendengar hal itu. Ia masuk akademi polisi pada tahun yang sama dengan Rita, jadi wanita itu tahu betul sejauh mana kemampuan dirinya. Apa yang kamu inginkan? Hanya jawab apa yang sebenarnya terjadi, aku akan menjaga semua itu tetap menjadi rahasia di antara kita. Baik, aku harap kamu menepati janjimu. Pada saat itu aku berada di barisan belakang seperti biasanya, seorang tiba-tiba membekapku dan menyeretku ke ruang gelap kemudian memukulku hingga pingsan. Setelah itu aku tak tahu apa yang terjadi hingga kemudian terbangun dan kalian semua datang dan menyambutku seperti pahlawan. Jadi itu benar dia, kata Rita dengan mata yang berbinar cerah. Apa maksudmu? Bukan apa-apa, aku harus pergi sekarang. Rita pergi meninggalkan kantor dengan mobilnya. Saat di tengah jalan ia tak tahu harus mencari di mana Huak kecuali alamat rumahnya yang pernah ia datangi saat itu. Huak dan dia berteman sejak lama, tapi pria itu masih saja tertutup tentang pekerjaannya dan bahkan alamat Huak harus Rita dapatkan dari informasi yang ia cari dari laporan penyelidikan saat ia di penjara. Baru saat itu ia tahu nomor dan lantai apartemen milik Huak saat ia mengantarkan ponselnya yang tertinggal beberapa waktu lalu. Rita memarkirkan mobilnya di dekat pintu masuk apartemen hanya untuk menunggu Huak dari siang hari hingga sore namun tak ada tanda kedatangannya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bertamu ke unit apartemen Huak. Saat ia menekan bel, Scarlett membuka pintu dengan senyum yang ramah saat melihat Rita. Apakah kakakmu di rumah? Sangat disayangkan, kamu berkunjung di saat yang salah. Kakak tidak ada di rumah, kenapa kamu tidak mencoba menghubungi ponselnya untuk bertanya di mana dia? Aku belum melakukan hal itu, baiklah aku akan mencoba menelepon kakakmu kalau begitu. Saat Rita masuk lift dia menekan nomor Huak, pada awalnya panggilan terhubung namun tidak diangkat oleh Huak. Pada panggilan kedua nomor sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh Rita. Apakah dia menghindariku? Rita menekan nomor rekan kerjanya sebagai gantinya. Aku ingin mengetahui lokasi terakhir nomor ponsel yang baru saja aku kirimkan padamu. Dalam waktu 10 menit ia mendapatkan lokasi terakhir ponsel yang ternyata ada di sebuah bangunan 2 lantai yang tak jauh dari pusat kota. Ia menyaksikan ada 2 penjaga di pintu, Rita kemudian memilih untuk menyusup ke tempat itu dengan keahliannya yang sudah ia latih selama menjadi anggota polisi. Saat sampai di dalam ruangan, ia mengamati lantai 1 yang sebagian besar diisi oleh para pria dengan tubuh atletis yang tengah berlatih. Rita kemudian menuju lantai 2 dan baru saat itu ia mendapati Huak tengah berlatih menembak dan tembakannya selalu akurat. Ia terus membidik jantung papan tembak hingga membuatnya berlubang semakin lebar.
Ekspresi wajah Huak menunjukkan rasa frustrasi seolah ia ingin menghilangkan bagian jantung dari papan tembak itu. Saat Huak merasakan ada langkah ringan mendekat ke arahnya, ia memutar tubuh 180 derajat dengan mengarahkan moncong tembak ke arah penyusup yang mendekatinya. Kau, bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Huak heran. Ia segera menarik pistol dan meletakkannya ke meja tak jauh darinya. Jantung siapa yang ingin kamu hilangkan? Huak tertegun dengan pertanyaan Rita, butuh beberapa saat kemudian ia sadar bahwa pertanyaan Rita mengacu pada papan tembak yang baru saja ia bidik. Tidak, bukan apa-apa. Apakah kamu berusaha menembaki jantungmu karena ingin menghilangkan perasaanmu padaku? Huak tercengang saat Rita melontarkan perkataan itu. Kamu terlalu melodramatis, itu hanya papan tembak. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Rita berjalan semakin mendekat ke arah Huak hingga membuat pria itu terus mundur hingga tubuhnya kini terkunci di antara dinding dan Rita. Tidak bisakah aku menyusup ke sini sementara kamu bisa menyusup ke tempatku melakukan misi dan menyelamatkanku dalam kegelapan? Huak tercengang, ia tak mengira bahwa Rita menyadari semua itu setelah dia membuat pengaturan yang sempurna seolah itu adalah tindakan temannya. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Huak masih berusaha untuk menyembunyikan hal itu dari Rita. Aku tahu sejauh mana kemampuan menembak temanku dan tahu sejauh mana kecakapanmu apalagi setelah melihatmu menembak tadi. Huak menelan ludahnya, ia benar-benar merasa terintimidasi dengan jarak yang diciptakan antara Rita dengan dirinya. Baiklah, itu memang aku. Hanya saja aku tak sengaja melihat kalian akan menjalankan misi jadi aku mengikutimu karena tahu bahwa kamu selalu ceroboh. Huak mencoba mendorong tubuh Rita menjauh dengan mendorong bahunya namun Rita tak bergeming. Jadi kamu menunggu di sekitar kantorku pada malam itu. Rona wajah Huak terdistorsi saat Rita berhasil mengekspos dirinya. Hanya kebetulan lewat. Berhentilah untuk terus membuat alasan. Aku tidak bodoh dan cukup tahu bahwa kamu mengikuti diriku dalam diam selama ini. Jika kamu tidak berniat untuk berterus terang maka biarkan aku yang melakukan pernyataan, ini lebih baik daripada aku terus menunggumu. Rita mengambil nafas kemudian menatap Huak dalam-dalam, pria di depannya membuang muka karena dirinya menjadi gugup dan gemetar dengan tatapan Rita. Dua telapak tangan Rita menangkup wajah Huak agar pria itu menatapnya. Aku menyukaimu selama ini, maukah kamu menjadi pacarku? Huak tercengang hingga semua otot di wajahnya sangat kaku. Ia tak menyangka bahwa Rita akan maju lebih dulu dan mengumumkan perasaannya lebih dulu padanya. Huak segera menggelengkan kepalanya, tidak, kamu malaikat dan aku iblis. Kita tidak ditakdirkan bersama. Kenapa? Hanya karena kamu pernah menjadi pembunuh bayaran. Bukankah kamu sudah tidak menggeluti dunia itu lagi? Jadi masa lalu itu sama sekali bukan masalah besar bagiku. Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Rita tak menjawabnya dan justru mencium bibir Huak hingga membuat pria itu membeku dengan pupil mata yang melebar. Ia merasakan sebuah ledakan kembang api besar menyala di hatinya saat merasakan kelembutan bibir Rita. Saat ini salah satu anak buahnya hendak masuk ke ruang berlatih tembak namun Huak dengan segera meraih tembak di meja sebelahnya kemudian mengarahkan pistol yang ia tembakkan mengenai daun pintu hingga membuat anak buahnya ketakutan dan segera menutup pintu. Rita tak terganggu dengan suara tembakan, ia masih mencium bibir Huak seolah tak terjadi apa-apa. Kini saat Rita hendak melepaskan ciuman itu, Huak justru menyusupkan jemarinya ke dalam rambut Rita untuk menahan kepalanya kemudian mengambil alih ciuman. Saat mereka selesai berciuman, baik Rita dan Huak duduk di lantai dengan kepala Rita bersandar di bahu Huak. Katakan padaku siapa yang memberi tahumu tentang pekerjaanku di masa lalu. Abel datang padaku, ia menceritakan semuanya termasuk saat kamu merasa patah hati karena aku berkencan dengan Daniel dan bahkan menangis seperti anak yang sedang tantrum. Jangan terlalu percaya dengan yang Abel katakan, ia suka melebih-lebihkan. Rita tersenyum tipis, benarkah, tapi rekaman ini mengatakan sebaliknya. Rita memutar video di ponselnya yang ia dapat dari Abel. Video itu memperlihatkan saat Huak menangis dan menggesekkan kedua kakinya di lantai seperti anak kecil yang meminta mainan. Wajah Huak menjadi merah, ia berusaha meraih ponsel Rita untuk menghapusnya namun Rita dengan cepat memasukkannya kembali ke saku celananya. Huak tidak berani meraih ponsel yang berada di saku celana Rita, mereka baru jadian dan tak berani bertindak kurang ajar. Abel, lihat saja, aku akan membuatmu terlihat sama memalukannya di depan Scarlett. Batin Huak. Bab 219, Pertemuan Toby dan Sean.
Beberapa hari kemudian perban di wajah Anne sudah dibuka. Bekas luka di wajahnya hilang dengan sempurna seolah itu tidak pernah ada. Sepanjang perjalanan pulang Sean terus menatap wajah cantik istrinya hingga membuat Anne merasa canggung. Berhenti terus menatapku atau kamu akan melubangi wajahku dengan tatapanmu itu. Keluh Anne. Aku menyesali banyak hal sekarang. Apa itu? Tanya Anne dengan penasaran. Seharusnya aku menjadikanmu pacar sejak dulu. Mungkin setelah lulus kuliah kita sudah menikah dan memiliki 2 anak sekarang. Kalau begitu kamu tak akan bertemu dengan keluargamu dan menjadi pimpinan Valley Corp sekarang. Apakah kamu mengejekku karena koneksi keluargaku? Percayalah dengan kemampuan yang kumiliki tanpa mereka aku bisa memiliki perusahaan lain, meski akan kesulitan modal di awalnya, kata Sean percaya diri. Anne tertawa dan tak berniat memprotes pernyataan Sean, ia tahu betul kepintaran Sean sejak kecil. Dia sudah memiliki bakat kepemimpinan dan ditakdirkan untuk menjadi kepala suku di tempat ia berpijak. Sebelum sampai ke rumah Sean mengajak Anne menuju sebuah tempat yang tak jauh dari pusat kota, di mana hanya ada beberapa mansion di daerah ini. Mobil Sean berhenti di depan tanah kosong yang luas dan mengajak Anne melangkah menuju tanah itu. Ini berada di lingkungan elit dengan keamanan yang baik. Hanya ada 10 rumah di area ini dan bahkan tidak semua orang yang memiliki uang banyak bisa tinggal di sini. Bagaimana jika kita membangun mansion kita di sini? Anne mengamati sekitar, setiap rumah memiliki jarak yang 500 meter masing-masing dari rumah lainnya sehingga mereka tak akan mengganggu privasi masing-masing. Selain itu banyak tanah kosong yang sengaja ditanami oleh pepohonan untuk memberikan suasana asri bagi penghuni lingkungan di sini. Ini bagus, aku menyukainya. Sean memeluk Anne dari belakang dan menyematkan kepala di antara lekukan lehernya. Kalau begitu aku akan membelinya, mulai sekarang kamu hanya perlu membuat desain impianmu sendiri untuk rumah kita. Terima kasih suamiku. Mari kita pulang dan ucapkan terima kasih dengan benar, bisik Sean di telinga Anne. Ini masih siang, keluh Anne dengan memelototi Sean. Justru karena itu, di rumah masih sepi karena Nate masih di sekolahnya. Sean baru saja mandi setelah banyak berkeringat saat ponselnya berdering. Ia segera mengambil ponsel di atas meja nakas dengan handuk yang masih melilit pinggangnya. Apa itu? Aku berhasil menemukan siapa donatur mobil yang sudah memberikan hadiah itu. Lanjutkan. Dia adalah Toby. Pembelian mobil atas nama asisten Toby, tapi aku tahu betul bahwa Toby pasti ada di balik semuanya. Cari tahu di mana Toby berada karena aku ingin menemuinya. Baik. Sean segera berganti ke pakaian formalnya. Saat Anne keluar dari kamar mandi ia merasa heran bahwa Sean mengenakan baju rapi saat sore hari. Kamu mau pergi? Ada urusan penting. Aku akan kembali sebelum makan malam. Sean menghampiri Anne dan meraih handuk kecil di tangannya lalu menyuruhnya duduk di ujung ranjang. Jemari Sean segera mengeringkan rambut basah Anne dengan handuk kecil. Kamu akan terlambat jika membantuku mengeringkan rambut. Tak apa, ini bukan sesuatu yang mendesak. Sean mengeringkan rambut Anne untuk beberapa saat sebelum menghentikan gerakan tangannya. Apakah aku perlu menyisirkan rambut untukmu juga? Aku masih memiliki tanganku sendiri, cepat pergi. Kamu semakin cantik sehingga aku sangat enggan berpisah denganmu walau hanya sebentar. Maukah kamu mengecil dan masuk ke sakuku sehingga aku bisa membawamu kemana saja aku pergi? Anne mengeluarkan fotonya yang berukuran kecil dari dalam dompetnya, kamu bisa membawa ini sebagai gantinya. Cepat pergi atau kamu akan terlambat. Sean mengerucutkan bibirnya, ia mengambil foto itu dengan menarik nafas panjang dan menaruhnya di dalam dompetnya. Ia kemudian mencium kening Anne sebelum berangkat menuju lokasi pertemuan ia dan Toby. Begitu Sean tiba di restoran ia membuka pintu ruang pribadi dan sudah mendapati Toby duduk dengan segelas teh di depannya. Duduklah dan minum teh chamomile kesukaan Anne dan ibunya. Teh ini akan membuatmu rileks, kata Toby begitu melihat Sean masuk dengan wajah yang gelap. Trik apa yang sedang kamu mainkan? Tanya Sean begitu duduk, apakah menurutmu dengan mengaku sebagai ayah Anne dan memberikan hadiah mobil bagi para dokter yang melakukan operasi untuk Anne akan membuat ia mentransfer kepemilikan saham Vision pada kalian? Toby menyodorkan hasil tes DNA ke Sean, aku tidak sedang bermain sandiwara, ia benar-benar putriku. Ia juga pantas mendapatkan saham itu, sebagai gantinya aku akan membeli saham itu darimu dan tetap membiarkan sahamnya atas nama Anne. Sebagai anakku ia pantas mendapatkan bagian saham Vision.
Sean membalik kertas di depannya, keningnya mengerut saat membaca bahwa hasil tes Toby dan Anne mengatakan bahwa ada ikatan biologis antara keduanya. Aku kalian begitu putus asa hingga memalsukan DNA? Tanya Sean dengan nada sarkastik, ia bahkan masih menganggap apa yang dikatakan Toby barusan bahwa akan membeli saham milik Anne dan tetap membuat Anne sebagai pemiliknya hanya bagian dari trik yang Toby mainkan. Toby mencabut sehelai rambutnya kemudian meletakkannya di atas kertas. Kamu selalu bisa mengujinya sendiri. Melihat wajah Toby yang terlihat serius, Sean merasakan sensasi merinding di punggungnya. Ia kini bisa menebak bahwa Toby memang ayah Anne. Toby melihat ekspresi Sean yang terdiam, ia kemudian menyodorkan foto istrinya ke arah Sean. Ini adalah ibu Anne dan Sonia. Bukankah menurutmu Anne dan ibunya mirip satu sama lain? Sejak kapan kamu mengetahui ini? Aku sudah pernah melihatnya di depan butik, saat itu aku sudah memiliki firasat bahwa ia adalah putriku. Lalu kenapa kamu tidak mendatangi Anne dan mengatakan segalanya? Aku butuh bantuanmu untuk itu. Tolong atur pertemuan kami, perselisihan antara aku dan ayahmu sepertinya sudah membuat Anne waspada terhadapku. Baiklah, tapi jika Anne tak bersedia maka aku tak akan bisa berbuat banyak. Aku selalu menghormati apapun keputusannya. Sean pergi meninggalkan Toby tak lama kemudian. Di dalam mobil ia memijat pelipisnya saat kepalanya terasa berat. Sean kemudian mengulurkan kertas tisu berisi rambut Toby kepada Abel. Meski ia bisa membaca ekspresi kejujuran di wajah Toby, ia harus memastikan semuanya sendiri. Kirim rambut Toby untuk uji tes DNA dengan Anne. Ada banyak sampel darah Anne di laboratorium, kamu bisa mengambil milik Anne di sana. Apa maksudmu? Apakah Anne anak Toby? Kemungkinan besar. Mulut Abel menganga lebar, sungguh takdir yang tak bisa ditebak. Dua anak yang ternyata sama-sama diculik kini malah jadi suami istri. Sean hanya diam dan tak berniat membalas perkataan Abel. Ayo pulang. Ini hampir terlambat untuk waktu makan malam. Bab 220, Ulang Tahun Sean. Saat Sean sampai di rumah semua makanan sudah tersedia di meja dan bahkan Nate sudah mencuci tangannya dan duduk dengan tenang menunggu ibunya. Aku tidak terlambat untuk makan malam kan? Tanya Sean begitu masuk sambil mengacak rambut Nate. Tidak, kami baru saja akan mulai makan. Cepat cuci tanganmu lebih dulu. Kenapa kamu harus menyentuh kepala Nate saat baru saja tiba dari luar dan tidak mencuci tangan lebih dulu? Keluh Anne sambil menyingkirkan tangan Sean dari kepala Nate. Sean mengerucutkan bibirnya atas teguran Anne dan segera pergi untuk membasuh tangannya. Anne sedang mengambil mangkuk saat Sean masih mencuci tangan di wastafel dapur. Antara aku dan Nate siapa yang paling penting bagimu? Hah? Apakah kamu baru saja cemburu pada anakku sendiri? Jika aku dan Nate tenggelam siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Tentu saja Nate, kamu sudah dewasa dan bisa berenang. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Juga lihatlah tubuhmu yang tinggi besar ini, apakah kamu yakin aku bisa berenang ke tepi sambil menggendongmu? Berhenti merajuk dan cepat duduk di meja makan. Bentak Anne. Sean duduk dengan wajah panjang, saat Anne sudah selesai mempersiapkan semuanya. Ia mulai duduk dan mengisi mangkuk Nate dengan banyak lauk termasuk daging ikan yang sudah ia bersihkan durinya. Ia bahkan mengabaikan piring Sean yang sengaja disodorkan ke arahnya untuk meminta lauk namun diabaikan oleh Anne. Sean sengaja membuat kegaduhan dengan membunyikan sendoknya secara keras saat ia menyendokkan makanan di atas piringnya. Bunyi benturan antara sendok dan keramik pada piring membuat kening Anne mengerut. Makan dengan baik Sean. Sean menghela nafas panjang sambil mendorong piringnya, aku tidak lapar lagi. Ia pergi dengan pipi kembung dan bibir cemberut. Anne dan Nate saling melempar pandangan kemudian mengedipkan mata masing-masing. Mereka segera menuju lemari pendingin untuk mengeluarkan keik ulang tahun yang tadi sempat mereka hias. Keduanya kemudian mengetuk kamar Sean tapi pria di dalam kamar itu tak menjawab. Anne dan Nate masuk dengan kue di tangan mereka sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Saat itu Sean yang sedang membaca email di tabletnya tercengang bahwa mereka berdua sengaja merusak moodnya hanya untuk perayaan ulang tahun dirinya yang ia lupakan. Setelah Sean meniup lilin Nate memberikan sebuah kotak hadiah ke Sean. Apa ini? Buka saja Pak. Sean membuka kotak hadiah itu, begitu ia melihat di dalamnya ada sebuah hoodie berwarna biru dengan cetakan kartun wajah dari sketsa mereka bertiga. Tangan Sean mendadak menjadi gemetar dan ia tersenyum dengan kaku. Ia tak bisa membayangkan jika ia mengenakan hoodie itu. Aku dan ibu juga punya hoodie seperti ini, mari kita mengenakannya besok ke taman hiburan.
kata Nate penuh semangat. Sean menarik nafas lega, jadi bukan hanya aku yang akan mengenakan hoodie seperti ini kan? Kalian berdua juga. Anne dan Nate mengangguk bersamaan. Bagus kalau begitu, mari kita ke taman hiburan besok. Nate melompat gembira, setelah bercengkerama untuk beberapa saat Anne membawanya ke kamar dan menceritakan dongeng hingga anak itu tertidur sebelum kembali ke kamar. Begitu Anne masuk, Sean yang sedang bersandar di kepala ranjang meletakkan tablet di tangannya kemudian menyuruh Anne tidur di lengannya. Ayo ucapkan selamat ulang tahun yang benar dan juga beri hadiah ulang tahun yang menarik. Kata Sean dengan kedipan nakal. Omong kosong, kamu sudah melakukannya tadi siang. Sean menjepit Anne di atas ranjang dengan kedua tangannya, saat Anne bertemu dengan tatapan Sean yang dalam, jantungnya berdetak dengan kencang. Siapa bilang kita tidak bisa melakukannya lagi hanya karena kita sudah melakukannya tadi? Anne meninju dada Sean dengan kesal, hanya saja Sean tidak bergeming, ia justru mencium Anne dengan penuh gairah. Setengah jam kemudian Anne jatuh di pelukan Sean dengan tubuh lengket dan nafasnya yang tak teratur. Aku harus mandi, kenapa kamu tidak melepaskan pelukanmu? Keluh Anne saat Sean masih melingkarkan lengan di tubuhnya. Sean menopang kepalanya dengan satu tangan sambil menatap wajah Anne di sampingnya. Aku bertemu seseorang tadi, dia kemungkinan besar adalah ayahmu. Ia mengatakan ingin bertemu denganmu. Anne terkesiap, ia tak pernah membayangkan hari ini akan datang. Dia pernah menjadi anak kecil polos yang berharap dipertemukan oleh keluarga kandungnya dan membawa ia kembali ke keluarga mereka suatu saat nanti, namun saat ini baginya itu sudah terlambat. Untuk apa ia mencariku? Dia sudah mencarimu sejak kamu bahkan masih bayi. Anne menyatukan alisnya, apa maksudmu? Seperti halnya aku, kamu juga diculik saat masih kecil. Anne terdiam untuk beberapa saat, selama ini ia hidup dengan memendam rasa benci karena mengira bahwa keluarganya sudah membuangnya. Kini ia merasakan ada rasa sakit yang tumpul di dalam hatinya. Apakah kamu bersedia bertemu dengan dia? Biarkan aku memikirkannya lebih dulu. Sean mencium kening Anne, ingatlah bahwa aku akan selalu ada di sisimu apapun keputusan yang kamu buat. Anne melingkarkan tangannya ke punggung Sean dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang Sean. Bagi Anne pelukan Sean adalah tempat ternyaman untuknya sekarang. Pagi hari Anne, Sean dan Nate masuk ke mobil untuk menuju ke taman hiburan. Begitu keluarga kecil itu masuk ke Range Rover yang dikemudikan oleh Abel, pria itu menyatukan alisnya saat melihat baju kembar penumpangnya. Apakah kalian akan melakukan pesta kostum? Sean, coba mengacalah. Kamu mengerikan dengan jaket itu. Setelah Abel mengatakan itu, ia dihadiahi tatapan tajam oleh 3 orang penumpang yang duduk di kursi belakang. Abel menelan ludahnya sendiri, ia menyesal sudah memancing masalah dengan keluarga yang memiliki temperamen buruk dan dilahirkan dengan darah mafia. Mereka memang diciptakan satu sama lain, bahkan sifat buruk mereka tak jauh satu sama lain. Ejek Abel dalam hatinya. Kenapa kamu belum memulai perjalanan? Tanya Sean dingin. Sebentar lagi, ada seseorang yang akan ikut ke taman hiburan. Apakah kamu mengajak Scarlett? Tanya Anne antusias. Tentu saja, aku tak akan menjadi obat nyamuk yang terus mengekor pada kalian dan hanya menatap kalian di sudut seperti pengawal. Kalau begitu kamu tak akan kubayar kali ini, karena kamu tidak bekerja justru akan berkencan di sana. Abel menatap tajam ke arah Sean. Anne, dari mana kamu bisa mendapatkan suami yang sangat pelit? Dasar kapitalis. Anne menutup telinga Nate, jangan mengumpat di depan anak kecil. Abel merengut karena ia tidak mendapatkan bantuan dari Anne, jadi kalian kompak menyudutkanku. Oke, lihat saja saat Scarlett datang, aku tak akan membiarkan kalian membuliku. Scarlett masuk tak lama kemudian, ia segera duduk di kursi depan sebelah Abel. Maaf, apakah kalian menunggu lama? Tidak, kamu juga baru saja masuk. Bab 221, Persaingan di Taman Hiburan. Mereka memulai perjalanan begitu Scarlett masuk. Di tengah perjalanan Abel merasakan ada mobil yang membuntuti dirinya. Sean, bukankah mobil di belakang selalu membuntuti kita sejak tadi? Sean kemudian menoleh ke arah belakang. Ia tak memperhatikan jalan sejak tadi dan hanya mengobrol dengan Anne dan Nate, jadi dia tak merasa bahwa ada mobil lain yang mengikuti. Sepertinya itu adalah kakak dan Rita. Jawab Scarlett santai. Apa? Tanya Abel dengan wajah yang tak percaya. Aku mengatakan bahwa kamu akan membawaku ke taman hiburan, jadi mereka berniat untuk ikut dengan rombongan kita. Abel menarik nafas dalam, ia tak percaya bahwa Huak akan membayangi kencan mereka.
Dia pasti sengaja ikut hanya untuk memastikan bahwa Abel tak berbuat kurang ajar pada Scarlett. Hubi, kalau begitu telepon Eva juga agar membawa Poppy untuk menyusul ke taman hiburan. Itu ide bagus, aku akan segera menghubungi mereka. Jawab Sean. Mereka segera sampai di taman hiburan. Rita dan Huak selalu berjalan tepat di belakang Abel dan Scarlett hingga membuatnya bahkan tak berani menggandeng tangan Scarlett. Tak hanya itu, tiap kali Abel mengatakan sesuatu untuk Scarlett, Huak akan selalu menyela dengan perkataan sinis. Sayang, apa kamu mau permen kapas? Tanya Abel saat mereka melewati penjual permen kapas. Itu tidak sehat untuk dimakan. Sela Huak. Abel menarik nafas dalam dan mengumpat Huak sebanyak yang ia bisa di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Nate dan Poppy berlari menuju stand permen kapas dan membawa satu buah permen kapas berbentuk Minions dan Hello Kitty. Bahkan anak kecil bisa memakannya, dan remaja di sana juga banyak yang membelikan pacarnya permen kapas. Bagaimanapun itu tak akan membuat mereka mati keracunan hanya dalam sekali makan permen kapas, keluh Abel. Apa kamu sedang mengkritikku? Tanya Huak sinis. Tidak, aku hanya sedang berbicara dengan angin. Rita dan Scarlett menggelengkan kepala mereka saat melihat pertengkaran dua pria. Setelah mereka puas bermain wahana roller coaster dan banyak lainnya, Sean mengajak mereka untuk bertanding game memukul yang disebut Whack dan Win. Ada sebuah palu besar yang harus mereka pukulkan dengan kuat dan akan menggerakkan petunjuk hadiah hingga mendapatkan jackpot dengan nilai mencapai 1000. Siapa saja yang mencapai angka itu maka akan mendapatkan boneka Minions yang lucu dari pemilik stand. Papa, kamu harus menang untuk mendapatkan boneka itu untukku. Jangan khawatir Nate, aku tak akan mengecewakanmu. Sean menggemertakkan jemarinya sebelum memukulkan palu besar. Ia menarik nafas lalu melakukan pukulan dengan kekuatan penuh namun hasilnya masih di angka 800. Huak dan Abel tertawa dengan keras saat Sean bahkan tidak bisa mencapai angka 1000 untuk mendapatkan jackpot. Mereka hanya terhenti saat Sean menatap tajam ke arah dua pria itu. Sekali lagi, Sean melakukan pukulan lagi setelah Anne membayar koin permainan. Hanya saja Sean kembali mencapai angka 900 dan terus berlanjut hingga pukulan kelima. Wajah Nate sudah tertunduk dengan lesu sementara Huak dan Abel menekuk bibir mereka ke dalam untuk menahan tawa. Biarkan aku mencobanya, kata Charles hendak maju namun Eva segera meraih lengannya. Tidak, bagian kiri wajahmu bahkan masih diperban dan luka bekas operasi kedua masih basah. Jangan menggunakan banyak kekuatan atau kamu akan melukai bekas operasi itu. Charles akhirnya mundur, ia mengelus lembut rambut putrinya yang tampak kecewa karena sudah berharap bahwa ayahnya akan membawa hadiah boneka untuknya. Aku akan mencobanya, kata Huak sambil menaikkan lengan kemejanya, ia menoleh ke arah Rita, pikirkan boneka mana yang akan kamu pilih, aku akan mendapatkannya untukmu. Saat Sean dan Abel mendengar bualan Huak mereka mengerucutkan bibirnya dengan penuh ejekan. Huak memukul tak lama kemudian namun angka hanya sampai di nilai 900 bahkan terus seperti itu untuk percobaan ketiga kali Huak. Mesin ini rusak, pekik Huak sambil membuang palu. Abel memungut palu itu sambil menoleh ke arah pemilik stand, persiapkan boneka Minnie Mouse itu, kekasihku sangat menyukainya. Aku akan membawanya pulang hari ini. Sean dan Huak meludah penuh ejekan. Mereka menyilangkan tangan di dada dan bersiap mempermalukan kesombongan Abel. Hanya saja wajah mereka menjadi kaku tak lama kemudian saat Abel berhasil meraih angka 1000 dan mesin mengeluarkan suara kemenangan yang bising dan menusuk telinga Sean dan Huak. Abel penuh percaya diri membawa boneka Minnie Mouse dan memberikannya pada Scarlett di bawah tatapan kebencian Sean dan Huak. Sementara Charles tak menunjukkan banyak ekspresi karena ia tak jadi ikut dalam pertandingan jadi ia harga dirinya sama sekali tak terluka. Ayo kita bermain game menghitung kekuatan tinju. Ajak Sean. Mereka kemudian berpindah ke mesin penghitung kekuatan tinju. Huak maju lebih awal kali ini, ia mencapai jumlah 830. Angka di layar yang sempat mencatat kekuatan tertinggi yang selama ini hanya mencapai 700 segera berganti dengan rekor yang sudah Huak capai. Sean maju kemudian, ia mulai meninju dan angka segera menghitung dengan cepat dan berhenti di angka 860. Nate melompat kegirangan, ia mengira bahwa kali ini ia akan mendapatkan hadiahnya. Abel maju dan mulai meninju tanpa mengenakan sarung tinju seperti Sean dan Huak. Begitu ia memukul dia segera mencapai angka 900 dan membuat wajah Sean dan Huak menjadi pucat. Kali ini Abel berhasil mendapatkan satu boneka lagi di tangannya dan membuat rombongan lain iri. Sean menghampiri Nate dengan wajah yang padam,
lelaki tidak bermain boneka, sebagai gantinya aku akan membeli taman hiburan ini agar kamu bisa memiliki semua yang ada di dalamnya, kata Sean penuh kebanggaan. Huak dan Abel hanya diam karena tidak akan menang jika bersaing mengenai kekayaan dengan Sean, apalagi kini Anne adalah putri Toby, maka kekayaan dua orang itu berada di level yang tak bisa mereka mimpikan. Wajah redup Nate segera berganti senyum saat mendengar hal itu. Papa, kamu yang terbaik. Rombongan itu kembali berjalan, saat Huak melihat arena bermain tembak ia segera menatap Sean dan Abel. Mari bermain tembak. Tidak, jawab Sean dan Abel bersamaan. Mereka tahu Huak pandai menembak, bagi Sean ia sudah cukup dipermalukan hari ini sementara bagi Abel ia tidak ingin gelar juaranya menguap saat membiarkan Huak menang dalam game menembak. Kalian benar-benar picik. Pasti kalian sudah meramalkan bahwa akan kalah padaku kan? Kenapa kalian tidak membiarkan aku menyombongkan diri di depan pacarku? Maki Huak. Rita meraih lengan Huak, jangan marah, aku tahu kamu pandai menembak. Tidak perlu membuktikan diri lagi. Huak tersipu saat mendengar pujian Rita, wajah malu-malunya membuat Abel dan Sean ingin muntah. Setelah mereka puas bermain, kini rasa lapar meronta di perut mereka masing-masing. Sean kemudian mengajak mereka semua makan di restoran yang ada di dalam taman hiburan. Sayang, kamu saja yang memesan makanan. Aku kesulitan membaca karena tulisan menunya terlalu kecil, kata Abel sambil menyerahkan buku menu pada Scarlett. Huak melebarkan matanya saat mendengar Abel sudah memiliki kesulitan membaca. Abel, apakah kamu mulai rabun? Tolong mulai sekarang jaga diri dengan baik dan jangan sampai menjadi beban untuk adikku. Besok aku akan mengantarmu ke dokter mata. Kakak, pekik Scarlett kesal, ia tak menyangka bahwa kakaknya akan terus mengejar kekurangan Abel apalagi jika itu terkait usia. Abel dan Scarlett sama-sama menatap tajam ke arah Huak, namun pria itu hanya menaikkan kedua bahu dan melempar wajah tanpa rasa bersalah. Beberapa saat kemudian Huak mendapatkan pesan, begitu ia membuka pesan, mata Huak sedikit menyipit dan menjauhkan layar ponsel untuk bisa membaca pesan itu. Rita, calon suamimu sepertinya mulai rabun dekat. Balas Abel. Ia tak menyangka akan bisa membalas ejekan Huak dalam waktu yang singkat. Bisakah kalian tidak bertengkar? Ada dua anak kecil di sini. Keluh Sean. Abel dan Huak yang sempat saling menatap tajam menarik pandangan mereka masing-masing. Bab 222, Permintaan Maaf Nancy pada Anne. Malam hari berikutnya, Sean membawa Anne pergi untuk makan malam di restoran milik Horizon atas undangan istrinya yang tengah berulang tahun. Ia tak mengadakan jamuan pesta karena kejadian pesta ulang tahun Horizon yang saat itu diadakan di kapal pesiar masih menyimpan trauma sendiri bagi istrinya. Sean dan Anne masuk ruang pribadi VVIP yang hanya dikhususkan untuk Horizon dan beberapa tamu penting. Ruangan VVIP ini paling luas daripada tempat lainnya, ada toilet pribadi, meja mahjong dan bahkan tempat karaoke. Begitu masuk Anne melihat Nancy sudah duduk dan tengah bermain mahjong dengan tiga pria parubaya dengan suasana yang hangat. Para pria itu sepertinya kalah banyak dengan Nancy namun mereka justru kagum pada kemampuan gadis itu. Sean membawa Anne duduk di dekat Horizon dan istrinya. Anne segera memberikan bonsai pinus putih yang langka dari Jepang. Semoga panjang umur seperti pohon bonsai yang berumur ratusan tahun ini, kata Anne saat Juan asistennya mulai meletakkan pohon bonsai di meja. Astaga, ini kado terindah yang pernah kumiliki. Kudengar bonsai pinus putih sangat sulit dicari. Ini pasti tidak murah, kalian tidak perlu membuang banyak uang untuk wanita sepertiku. Istri Horizon menyentuh lembut daun-daun pohon bonsai seolah itu adalah harta karun yang tak bernilai. Matanya menatap penuh pemujaan dan tak berniat mengalihkan pandangannya dari keindahan tiap lekuk pohon bonsai di depannya. Ini tidak berarti banyak daripada banyak bantuan yang sudah kalian berikan kepada Sean. Istri Horizon menatap Anne, kamu cantik dan baik, tak heran Sean menyukaimu. Aku yakin pasti kamu yang memilihkan pohon bonsai ini. Mengingat karakter Sean yang tidak suka memikirkan hal merepotkan, ia pasti akan datang dengan berlian miliknya ketimbang memikirkan kado yang berkesan. Aku senang Anda menyukainya. Anne dan Sean mulai duduk di meja makan, sementara Horizon dan istrinya sibuk berada di antara temannya yang bermain mahjong dan Sean. Ia hanya mengundang 6 orang di pesta ini dan itu hanya orang terdekat. Sean, kemarilah. Ayo bidik panah dengan tepat dan ajari Pak Tua ini. Panggil Horizon saat temannya tak bisa melemparkan panah kecil pada papan dartboard yang menempel di dinding. Sean berdiri dan menghampiri mereka.
Ia mulai menunjukkan keahliannya di hadapan pria parubaya yang tak lain adalah Menteri Pertahanan. Saat Nancy melihat Anne duduk sendiri, ia menghampiri Anne. "Boleh aku duduk di sini?" tanya Nancy. Anne mengangguk, meski ia masih waspada pada Nancy, namun saat ini ada banyak orang di dalam ruangan sehingga ia yakin bahwa Nancy pasti tak berniat jahat. "Anne, tentang yang terjadi di kapal pesiar waktu itu. Maukah kamu memaafkan aku?" Anne menoleh ke arah Nancy dan menatap wajahnya. Ekspresi yang ia miliki sekarang sangat jauh berbeda daripada saat itu. Ia bisa melihat ketulusan dan juga sikap dewasa dari cara ia bicara. Nancy yang dulu adalah gadis arogan yang selalu menunjukkan ekspresi manja dan sombong bahkan dalam nada bicaranya. "Baik," jawab Anne singkat. "Terima kasih. Nancy, boleh aku tanya sesuatu?" Nancy mengangguk sambil makan potongan buah semangka di depannya. "Apa yang membuatmu tiba-tiba berubah?" Anne tak bisa menahan rasa penasaran pada dirinya. Nancy bukan hanya mengubah penampilan tapi juga sikapnya. Ia sekarang seperti gadis dengan karakter bebas yang tidak lagi menyombongkan jati dirinya. "Saat aku kuliah di luar negeri sejak Sean memberikan sanksi itu, aku pernah hampir mati." Anne tertegun, ia menatap Nancy dengan wajah penuh tanda tanya. "Suatu hari aku pernah keracunan makanan, aku sangat kesakitan bahkan tak mampu menggerakkan tanganku untuk meraih ponsel di nakas. Di saat paling putus asa dan aku hampir menyerah, seorang wanita datang mengetuk. Begitu tak mendengar jawabanku, ia meminta petugas keamanan untuk membuka apartemenku dengan paksa. Wanita berkulit hitam itu adalah pembantu di sebelah unitku. Ia sering melihatku berlari pagi di depan taman saat pagi ketika ia berbelanja, tapi pada pagi itu ia tak melihatku lari pagi dan juga ia semakin curiga saat paket susu segar yang selalu diantar tiap pagi ke tempatku hanya tergeletak di depan pintu. Wanita itu membawaku ke rumah sakit, bahkan menemaniku selama 2 hari perawatan seolah aku adalah kerabatnya. Aku tidak tahu kamu pernah mengalami hal seperti itu," kata Anne dengan wajah bersimpati. "Tentu saja kamu tak akan mendengar hal itu, ayah dan ibuku bahkan tidak tahu. Ini kali pertama aku menceritakannya padamu. Jadi jangan sampai ayah dan ibu tahu, atau ia akan melarangku tinggal sendiri mulai sekarang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri." Pengalaman antara hidup dan mati seperti itu membuatku tahu bahwa kekayaan dan tinggi hati tak bisa menyelamatkan apapun. Aku mulai mempelajari banyak hal sejak saat itu dan bahkan terbang menjadi volunteer ke Afrika. Banyak pelajaran di sana yang kemudian mengubah cara pandangku. Aku bahkan mengadopsi anak di sana. "Mengadopsi anak?" Nancy mengangguk. "Aku punya 5, mereka memang tidak tinggal denganku tapi aku selalu mengirim biaya hidup dan juga sekolah setiap bulan pada mereka. Apakah kamu tidak tertarik untuk mengadopsi mereka juga?" "Itu hal yang bagus, bisakah kamu memberitahuku tentang detailnya?" Nancy kemudian mengeluarkan brosur dari tasnya, sebagian besar berisi foto anak dari benua hitam beserta identitas mereka. "Jika kamu berniat mengadopsi mereka yang masih bayi, kamu bahkan memiliki hak penamaan untuknya." Nancy terus menjelaskan panjang lebar pada Anne hingga tanpa menyadari Aston sudah berada di belakang kursi mereka dan mendengarkan banyak hal yang sudah Nancy jelaskan pada Anne. Matanya menatap teduh ke arah Nancy, ia tak menyangka bahwa perempuan yang pernah ia kira begitu menjijikkan justru memiliki hati berlian setelah ia dikeluarkan dari lumpur. Aston mengambil duduk di sebelah Nancy dan mendongakkan lehernya mendekati ke arah Nancy sambil mengintip brosur yang ia jelaskan pada Anne. Hal itu membuat jarak antara kepala Aston dan Nancy begitu dekat hingga saat Nancy menoleh ke arahnya hidung mereka hampir saja bersentuhan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku juga diundang oleh ayahmu," jelas Aston santai. Hatinya berdebar saat melihat wajah Nancy dari dekat. "Ya, tapi kenapa kamu harus duduk di sini dan menguping pembicaraan kami? Aku juga tertarik untuk mengadopsi 3 di antara mereka." Nancy terdiam saat mendengar Aston mengatakan itu. Ia mengamati wajahnya untuk melihat apakah pria ini sedang membual atau bicara yang sebenarnya. "Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku juga ingin menjadi seorang ayah, mungkin dengan begitu aku akan berubah menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab hingga calon istriku tidak akan menolakku jika aku melamarnya." Anne tersenyum tipis saat mendengar hal itu. Saat ini Sean menghampiri Anne dengan meletakkan satu tangan di bahunya. "Apa semua baik-baik saja?" Anne mengangguk lalu menarik tangan Sean agar duduk di kursi sebelahnya. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Sean. "Bukankah mereka terlihat baik?" Sean menyatukan alisnya untuk menatap interaksi antara Aston dan Nancy.
Dulu mereka serasi karena sama-sama pembuat onar, tapi sekarang Nancy terlalu baik untuk Aston. Jadi kamu memuji wanita lain di depanku sekarang. Sean meraih telapak tangan Anne dan menggenggamnya dengan erat, kamu tetap yang terbaik. Hanya saja coba lihat berapa banyak Nancy sudah berubah dan Aston tetap menjadi pria yang suka bermain-main. Tidak, sebentar lagi kamu akan melihat kekuatan cinta yang akan mengubah sikap Aston. Bab 223, Pertemuan Anne dan Sonia. Sean menemani Anne untuk beberapa saat sambil mencuri dengar tentang usaha Aston mendapatkan perhatian Nancy. Pria itu bahkan sudah membuat kesepakatan untuk mengadopsi 4 anak dan akan mengirim biaya pendidikan dan hidup mereka setiap bulan. Aku harus ke toilet, kata Anne sambil berdiri di tempatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung dengan bermain mahjong bersama Horizon. Sean tak begitu khawatir tentang kepergian Anne ke toilet karena toilet di ruang VVIP ini berada dalam satu ruangan. Anne berdiri dan hendak menuju ke toilet namun saat ia berada di depan pintu toilet ia mendengar suara seorang pria yang tengah muntah dengan parah di kamar mandi. Ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan toilet umum yang ada di luar ruangan. Saat ia sampai di dalam toilet ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang menatap dirinya dengan tajam. Anne, kata Sonia saat mencegat langkah Anne. Anne menatap wanita di depannya dengan pandangan yang kompleks karena ia sama sekali tak pernah bertemu dengan wanita ini. Permisi, apakah kita saling mengenal? Kamu mungkin tak mengenalku tapi aku mengenalmu dengan baik, kenalkan namaku Sonia Putri dari Toby. Aku juga pernah diselamatkan oleh Sean saat ia harus menggendongku karena kakiku terkilir saat badai salju di Swiss. Anne merasakan sesuatu yang sangat tak nyaman jauh di dalam hatinya seolah Sean tengah berselingkuh di belakang punggungnya. Sean tak pernah menceritakan kejadian itu, ia hanya ingat bahwa kisah Sonia dan Sean ada kaitannya dengan luka memar di pundak dan pinggang Sean saat ia kembali dari Swiss waktu itu. Anne segera menarik nafas dalam dan tak berniat membiarkan pikiran negatif tentang Sean menguasai dirinya. Salam kenal kalau begitu. Suamiku memang pria yang baik, ia bahkan akan menyelamatkan seekor kucing yang terjerembab di got tanpa memikirkan tubuhnya kotor dan bau. Sonia mengepalkan tinjunya dengan erat, ia sudah berusaha memprovokasi Anne namun sepertinya gadis itu justru tak terpengaruh sedikit pun. Aku dengar bahwa Sean sudah mentransfer kepemilikan saham Vision kepadamu, bisakah kita melakukan negosiasi? Sebutkan harganya maka aku akan membelinya darimu. Anne menyipitkan matanya, ia merasa kurang suka dengan cara Sonia melakukan negosiasi apalagi ini adalah toilet. Maaf, tapi aku tak berniat menjualnya. Itu adalah apa yang sudah suamiku berikan padaku, maka aku akan menjaganya dengan baik. Jawab Anne dingin. Aku tak menyangka bahwa kamu begitu sombong hanya karena menjadi istri Sean. Seharusnya kamu cukup tahu diri untuk tidak terlalu tinggi hati, kamu hanya beruntung bahwa Sean bisa menerimamu yang memiliki cacat di sana sani dengan kisah kelam di masa lalu. Lagi pula hanya karena ayahku mengira bahwa kamu mirip dengan ibuku, lalu apa kamu pikir bahwa kamu cukup pantas untuk memiliki saham Vision? Anne tersentak saat mendengar perkataan Sonia. Ia tenggelam pada pikirannya yang rumit, tiba-tiba saja ia teringat percakapan dirinya dan Sean tentang ayah kandungnya. Ia pernah bertanya pada Anne pernahkah orang asing mendekati dirinya, namun Anne mengatakan tidak. Waktu itu ia sama sekali tak memikirkan kemungkinan usaha pendekatan yang pernah Toby lakukan ada kaitannya dengan identitas ayahnya. Apakah itu berarti Toby ayahku? Batin Anne. Hal itu masuk akal jika pria dengan kekayaan seperti dia memberikan hadiah mobil untuk tim medis yang menangani operasinya. Anne menatap Sonia, apakah itu berarti Sonia adalah saudara perempuanku? Anne menarik nafas dalam, bagaimana jika aku memang pantas mendapatkan saham itu? Omong kosong, kamu sama sekali tak pantas mengelola bisnis, wanita yang hidup sebagai bayi gula hanya akan membawa kehancuran pada bisnis ketika ia mencoba sesuatu yang bukan keahliannya. Apa maksudmu dengan bayi gula? Itu adalah kalimat paling sopan yang bisa aku temukan padamu. Jangan terlalu tak sadar diri, kamu sekarang pasti berpikir bahwa putramu dengan Clark akan mendapatkan titanium lalu kamu akan melahirkan lagi putra Sean untuk menjadi pewaris Vali, sungguh kamu sebenarnya ular yang licik. Anne menatap tajam ke arah Sonia, ia menekan dengan kuat keinginan untuk mendaratkan telapak tangan ke arah pipi Sonia, kenapa kamu begitu membenciku? Apa karena kamu tak bisa mendapatkan perhatian Sean? Kamu adalah wanita terpelajar, jangan merendahkan diri dengan menjatuhkan orang lain hanya agar kamu terlihat lebih tinggi.
Lagi pula Sean sudah menikah, kamu seharusnya tak memimpikannya suami orang bahkan jika menurutmu istrinya adalah wanita yang penuh kekurangan. Anne mencoba menekan amarahnya, jika benar Sonia adalah saudaranya maka hubungan mereka akan canggung jika Anne menamparkan wanita itu sekarang. Lagi pula kamu hanya beruntung bahwa bukan kamu yang diculik tapi adikmu, bayangkan jika kamu adalah anak Toby yang diculik oleh Black Dragon. Apakah kamu berpikir akan memiliki nasib baik? Bisa saja kamu mengalami hal buruk sama seperti apa yang aku alami. Diam, jangan berani kamu membicarakan tentang adikku. Anne menghela nafas dalam dan tak berniat membalas perkataan Sonia lagi. Ia masuk ke bilik kamar mandi dan meninggalkan Sonia yang masih memiliki wajah merah. Ia dibuat terdiam dengan kata-kata Anne yang menyentuh tepat pada luka di hatinya bahwa ia memang menginginkan suami Anne dan merasa sangat cemburu, ia tak kekurangan apapun dan memiliki banyak kelebihan. Dia sangat merasa terhina saat Sean justru jatuh cinta pada wanita seperti Anne yang tak pantas dengan dirinya. Sonia menatap bilik Anne dengan tatapan mengancam, ia kemudian memiliki niat jahat di dalam hatinya. Ia menuangkan cairan sabun cuci tangan ke lantai kamar mandi sebelum pergi. Saat Anne keluar dan tak menyadari lantai licin, ia terjatuh dengan keras dan kepala bagian belakangnya terbentur ke lantai hingga melukai kepalanya dan menimbulkan genangan darah sebelum ia kemudian tak sadarkan diri. Di ruang VVIP Sean mulai curiga saat Anne tak juga kembali. Ia mencarinya di kamar mandi dalam ruangan tapi tak menemukan keberadaan Anne. Apakah ada yang melihat Anne? Tanya Sean pada Aston dan Nancy. Sepertinya aku melihat ia keluar tadi. Sean segera keluar ruangan untuk mencari Anne. Ia tiba di kamar mandi wanita, begitu di depan pintu ia memanggil nama Anne tapi tak ada jawaban. Seorang wanita kemudian masuk setelah menatap Anne pada Sean yang tampak gelisah di depan toilet wanita. Tak lama kemudian Sean berlari masuk saat mendengar teriakan wanita tadi. Sean sangat cemas saat mendengar teriakan itu hingga ia tak memedulikan lagi bahwa itu kamar toilet wanita dan mulai menerobos masuk. Kakinya menjadi lemas saat melihat Anne tak sadarkan diri dengan darah menggenang dari kepalanya. Sean segera membopong Anne dan membawanya ke mobil. Juan lebih cepat, pekik Sean. Juan mencoba semua yang terbaik, ia sudah banyak menerobos lampu merah dan bahkan mendapatkan makian dari pengguna jalan lain hanya agar lebih cepat sampai ke rumah sakit. Ia mengumpat Abel karena sudah cuti hari ini dan membuat ia dalam situasi menegangkan seperti sekarang. Sean tiba-tiba merasakan telapak tangannya licin seolah menyentuh sabun, dengan tangannya yang berlumuran darah ia mencoba meraih ponsel di sakunya dan menekan nomor Abel. Anne mengalami kecelakaan di kamar mandi restoran milik Horizon dan sepertinya itu bukan hal yang sederhana. Selidiki untukku secepatnya. Baik, aku akan mendapatkan informasi secepat mungkin. Bagaimana kabar Anne sekarang? Kami masih dalam perjalanan ke rumah sakit dan ia masih tak sadarkan diri. Bab 224, Anne adalah adikmu. Sonia menatap Sean yang sempat membopong Anne dari kaca jendela dalam ruangan tempat ia makan. Ada kilatan mata menakutkan saat ia tak sadar sudah mencengkeram gelas anggur begitu keras hingga mematahkan leher gelas itu. Sonia, tanganmu berdarah, kata seorang pria yang tak lain adalah rekan bisnisnya. Ambilkan aku obat luka, kata Brian pada pramusaji. Brian segera meraih tangan Sonia dan menyingkirkan gelas yang pecah itu dari telapak tangan Sonia. Ia mengusap perlahan darah di jari Sonia dengan tisu. Saat pelayan datang ia mulai memberikan antiseptik sebelum membalut luka Sonia dengan plester. Sonia tetap diam seolah tangannya tak terluka sama sekali. Sampai di sini pertemuan bisnis kita, aku sudah mulai tidak fokus dan butuh istirahat, kata Sonia sebelum berdiri pergi. Di dalam mobil ia mengutak-atik tablet di tangannya untuk meretas kamera keamanan di restoran tadi dan menghapus rekaman dirinya ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Tanya Brian sambil menyetir. Bukan urusanmu. Tetaplah menyetir. Begitu Sean tiba di rumah sakit, ia menunggu dengan gugup di depan ruang tindakan. Tak lama kemudian Abel datang bersama Scarlett saat mereka baru saja selesai mencari gedung pernikahan. Apa yang kamu temukan? Kata Sean begitu datang. Ahli IT mengatakan bahwa tak ada yang keluar dan masuk setelah Anne masuk ke kamar mandi. Hanya saja ada yang mencurigakan, rekaman CCTV sepertinya telah dimodifikasi dan dipercepat sekitar 10 menit. Itu berarti pelakunya bukan orang sembarangan. Ia adalah orang pintar yang bisa memanipulasi rekaman CCTV. Suruh anak buahmu menyelidiki seluruh daftar tamu di restoran Horizon. Salah satunya pasti pelakunya.
Apakah Nancy ada di sana? Bagaimana jika ia menyuruh pelayan untuk melakukan hal itu mengingat apa yang terakhir kali terjadi? Hanya Nancy yang memiliki akses ke ruang kontrol CCTV karena ia adalah putri pemilik restoran, kata Abel curiga. Sean terdiam, ia sebelumnya mencoba membuang prasangka buruk tentang Nancy namun perkataan Abel menggoyahkan hatinya. Sean kemudian menyuruh Aston membawa Nancy ke rumah sakit dan mengatakan bahwa Anne telah terluka. Sebelum Aston dan Nancy datang, dokter mulai memindahkan Anne ke ruang perawatan. Bagaimana kondisinya dokter? Ia menderita gagar otak ringan, namun sejauh ini ia baik-baik saja. Ia tak sadarkan diri karena benturan hebat di kepalanya tadi. Sean menatap Anne dengan mata yang redup, ia melihat perban yang melilit di kepala Anne. Sean menarik nafas dalam, ia menyesal tidak mengantar Anne ke kamar mandi. Tak berapa lama kemudian, Aston datang bersama Nancy. Saat mereka masuk ke ruang perawatan, ia sangat terkejut melihat luka di kepala Anne dengan wajahnya yang pucat. Apa yang terjadi padanya? Bukankah ia tadi baik-baik saja? Kata Aston begitu masuk. Seseorang sengaja menuang sabun di lantai kamar mandi hingga membuat ia terjatuh. Anehnya CCTV dihapus pada waktu Anne masih di kamar mandi, jawab Sean sambil menatap Nancy. Nancy terintimidasi dengan cara Sean menatapnya, apakah kamu menuduhku? Aku sama sekali tak melakukan hal itu. Sean, dia benar. Kamu sendiri tahu bahwa ia berada di kamar VVIP sepanjang waktu. Lalu bagaimana jika ia membayar orang lain untuk melakukan hal itu? Nancy seperti dipukul palu besar tepat di dalam hatinya, sepertinya sejauh manapun ia berubah, titik hitam di masa lalunya tak akan pernah menghapus semua yang sudah ia perbuat. Aku tak melakukan hal itu, tentu saja kamu bisa mencari tahu dengan cara apapun jika kamu tak percaya padaku. Anne terbangun saat mendengar keributan itu, ia melihat Nancy memiliki mata merah dan tubuh gemetar saat Sean menuduhnya. Dia tidak takut karena rasa bersalah karena ia memang tidak melakukan hal itu, hanya saja tuduhan itu membuat hatinya terasa sakit. Seolah ia masih penyihir jahat yang masih harus diwaspadai. Sean, hentikan. Itu bukan Nancy. Aku jatuh karena tak sengaja menjatuhkan sabun cuci tangan saat di wastafel, saat aku akan mengambilnya aku tak sadar sebagian sabun itu sudah mengalir di lantai hingga membuatku terjatuh. Sean terdiam saat Anne menjelaskan hal itu, Nancy berjalan menuju pintu dengan perasaan kecewa dan air mata yang membasahi wajahnya. Aston mengejar Nancy, iya. Kemudian menemukan gadis itu membenamkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya dan menangis sambil terisak di bangku taman rumah sakit. Aston duduk di sebelahnya sambil menepuk punggung Nancy. Ia tak pandai menghibur, jadi selain menepuk punggung ia duduk dalam diam tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ia sudah sering melihat mantan wanita yang ia putuskan menangis, tapi hatinya sama sekali tidak tergerak. Hanya saja baru kali ini Aston merasakan sakit saat melihat Nancy menangis. Berhentilah menangis, apakah kamu ingin masuk ke dalam lagi dan menghajar Sean agar ia minta maaf padamu? Apakah kamu yakin akan menang melawan dia? Tanya Nancy menghentikan tangisannya. Ia tahu bahwa Aston tidak secakap Sean, hanya saja pertanyaan yang baru saja Aston katakan cukup menghibur dirinya. Tentu saja aku tak akan menang melawannya, hahaha. Aku mungkin akan berakhir seperti bubur tapi akan ada 1 atau 2 pukulanku mengenai dirinya meski itu 1:10. Nancy tersenyum tipis, ia merasa terhibur dengan kehadiran Aston. Di tempat lain Sonia baru saja selesai mandi dan mendapatkan telepon dari seseorang yang sudah ia bayar untuk menyelidiki keadaan Anne. Apa? Anne baik-baik saja, pekik Sonia setelah mendengar penjelasan mata-matanya. Sialan, kenapa ia tidak mengalami pendarahan di otak dan membuat ia harus dirawat lama di rumah sakit agar pesta pernikahannya dibatalkan. Toby yang baru saja sampai di kamar hotel terkesiap saat mendengar hal itu. Ia mendorong pintu kamar Sonia dengan tatapan yang gelap. Ayah, sejak kapan ayah datang? Tanya Sonia tergagap. Apa yang sudah kamu lakukan pada Anne? Tanya Toby dengan urat wajah yang menyembul dari kulitnya. Aku tidak melakukan apapun ayah. Aku mendengar semuanya Sonia, jangan coba membohongiku. Sonia mengepalkan tinjunya ia benci cara ayahnya memarahi dirinya hanya karena orang asing. Ya, aku memang mencelakainya. Ia pantas mendapatkan hal itu, dia hanya gadis dengan masa lalu buruk yang tak pantas untuk bersanding dengan Sean. Plak, tamparan keras mendarat di wajah Sonia hingga membuat gadis itu membeku di tempat.
Luka di pipinya tidak sakit, hanya saja luka di hatinya karena ini kali pertama ayahnya memukul dirinya membuat ia merasakan sakit yang dalam. Ayah, kamu memukulku karena aneh. Tanya Sonia dengan wajah yang berderai air mata. Dia adikmu. Seharusnya kamu justru menjadi orang yang bersimpati pada semua nasib buruk yang terpaksa ia terima tapi kamu justru mengumpat nasib buruk adikmu. Ayah benar-benar kecewa padamu. Ayah, sadarkah? Dia hanya mirip ibu dan bukan adikku. Toby mengeluarkan hasil tes DNA ia dan Anne dari tas kerjanya kemudian melemparkannya ke arah Sonia. Kamu bisa membacanya sendiri apakah ia adikmu atau bukan. Sonia meraih kertas itu, saat ia membaca hasil tesnya. Ia merasakan kedua kakinya lemas hingga tak sanggup menopang dirinya lagi. Sonia jatuh ke lantai dengan wajah tak berdaya, tangannya gemetar dan hatinya diliputi rasa penyesalan. Meski ia sempat mengumpat pada ayahnya akan ketakutan dirinya bahwa kasih sayang ayahnya akan diambil oleh adiknya jika mereka menemukannya, tapi ia tak bersungguh-sungguh saat mengatakan hal itu. Ia hanya mengatakan itu karena emosi, tapi jauh di dalam hatinya ia menyayangi adiknya dan ingin bersatu lagi. Toby meninggalkan Sonia yang duduk lemas di atas lantai dengan wajah yang kecewa. Ia segera menuju rumah sakit untuk melihat kondisi Anne. Bab 225, Permintaan Maaf Sonia. Toby segera sampai di rumah sakit, begitu ia masuk ke ruang perawatan, Sean dan Anne menatap Toby dengan tatapan yang aneh. Melihat cara mereka menatapnya, Toby seketika sadar bahwa ia terlalu khawatir hingga bahkan tak memikirkan cara pandang Anne tentang dirinya yang tiba-tiba datang padahal Anne belum tahu bahwa dirinya adalah ayahnya. Maaf, aku seharusnya mendapatkan izin dulu sebelum datang menjenguk. Tidak, apa-apa. Silahkan masuk. Sean mempersilahkan Toby masuk dengan ramah. Ia sudah mendapatkan hasil tes DNA Toby dan Anne dari labnya. Hasilnya mengatakan memang keduanya memiliki hubungan biologis. Jadi Sean sekarang tak berniat bersikap dingin lagi pada ayah kandung Anne. Bagaimana keadaanmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Semua baik-baik saja dan aku akan dipulangkan dalam waktu beberapa hari, jawab Anne. Ia bisa menduga bahwa Toby datang ke sini setelah mengetahui bahwa Sonia adalah orang yang sudah menuangkan sabun untuk mencelakai dirinya. Anne sebenarnya sudah bisa menduga dengan baik pelaku penuangan sabun di lantai karena hanya ada ia dan Sonia di kamar mandi saat itu, terlebih lagi mereka baru saja berdebat. Anne hanya berharap bahwa Toby tak akan menumpahkan fakta itu di depan Sean. Sean, bisakah kamu membiarkan kami bicara berdua? Baiklah, aku akan meninggalkan kalian. Sean bangkit dari tempat duduknya di sebelah ranjang Anne. Ia mengusap lembut kepala Anne sebelum pergi. Begitu Sean pergi Toby duduk di sebelah tempat tidur Anne. Dari sikap Sean yang masih terlihat tenang saat ia melihatku, sepertinya ia belum tahu bahwa Sonia adalah pelakunya. Iya, aku memang berniat menyimpannya hanya untukku. Anne, apakah kamu sudah tahu siapa aku dan Sonia? Sean belum menceritakan tentang identitas ayahku yang sebenarnya jadi aku hanya bisa menebaknya dari kecemburuan Sonia padaku saat Anda mendekatiku. Hati Toby terasa dikoyak oleh pisau saat mendengar Anne masih memanggil dirinya dengan sebutan Anda, meski begitu ia berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja. Ia yakin butuh waktu untuk Anne menerima dirinya. Aku memang ayahmu, aku sudah mencarimu selama ini. Aku minta maaf sudah terlambat untuk menemukanmu dan membuatmu melewati banyak hal buruk. Ini semua salahku, seandainya aku memilih untuk tidak berkonflik dengan Black Dragon, maka kamu tak akan diculik bahkan saat bayi merah. Percuma menangisi susu yang sudah tumpah, anggap saja ini bagian takdir. Maukah kamu kembali ke keluarga kami? Aku akan menebus waktu-waktu yang hilang di antara kita. Sonia sepertinya tidak menyukaiku, juga aku mempunyai keluarga sendiri sekarang. Bagiku sudah cukup untuk mengetahui bahwa aku tidak sendiri dan masih memiliki keluarga. Dia hanya bersikap kasar padamu karena belum tahu bahwa kamu adalah adiknya. Maafkan aku karena tidak mendidiknya dengan baik. Setelah percakapan singkat mereka, Anne tak menduga bahwa tamu berikutnya yang masuk adalah Sonia. Toby yang masih berada di dalam mengerutkan alisnya saat melihat putri sulungnya. Aku hanya ingin minta maaf ayah, bisakah kamu tidak menatapku dengan penuh permusuhan? Kata Sonia begitu masuk dan melihat ayahnya bahkan memandang dirinya dengan tatapan tajam. Aku baik-baik saja, Anda bisa meninggalkan kami untuk mengobrol. Toby menghela nafas dalam sebelum bangkit pergi. Saat ia melewati Sonia ia memberikan peringatan yang lirih di dekat telinga Sonia. Aku harap kamu tak membuat masalah semakin rumit.
Sonia tetap diam tanpa membalas perkataan ayahnya, hanya saat Toby pergi ia menghampiri Anne dan berdiri dekat dengannya yang sedang duduk di atas ranjang. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah adikku, kata Sonia dengan kepala tertunduk. Apa jika aku bukan saudarimu maka kamu tak akan pernah datang untuk minta maaf padaku. Sonia terdiam setelah mendengar pertanyaan sarkastik dari Anne. Ia memang benar, jika Anne bukan adiknya, maka Sonia masih akan memiliki kebencian di dalam dirinya. Melihat Sonia hanya diam, Anne menganggap bahwa jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan adalah benar. Sonia akan tetap membenci dirinya dan berbuat jahat jika ia hanya orang asing. Tidak semua orang ingin mendapatkan kejadian buruk. Aku juga tak ingin diperkosa jika aku boleh meminta. Apa kamu tahu? Bahwa aku pernah masuk di kamar mayat dan dibiarkan mati. Aku hanya beruntung bahwa masih memiliki nafas hingga sekarang. Tak semua orang bisa beruntung sepertimu yang dibesarkan di lingkungan yang baik dan tak kekurangan uang, kamu tak akan pernah merasakan seperti apa rasanya menjadi, tambah Anne. Aku tahu, tolong maafkan aku. Anne menghela nafas panjang, baiklah, mari kita berhubungan baik sebagai saudara mulai sekarang. Wajah redup Sonia berubah cerah setelah mendengar hal itu. Ia melangkah sejengkal dengan langkah yang kaku untuk memeluk Anne namun ia mengurungkan niatnya. Ia takut Anne masih belum terbiasa dengan hubungan mereka. Terima kasih sudah menerima permintaan maafku, kata Sonia, ia meletakkan bunga chamomile di sebelah meja Anne. Ini adalah bunga kesukaan ibu, ayah menanam banyak di taman rumah kita. Aku harap kamu bisa berkunjung ke sana, bagaimanapun itu juga rumahmu, ada nenek kita yang menunggu kedatanganmu di sana. Anne menatap Sonia penuh senyum, terima kasih, aku akan berkunjung cepat atau lambat. Ini adalah kartu namaku, kamu bisa menghubungiku jika kamu membutuhkan teman untuk mengobrol. Aku selalu membayangkan suatu saat nanti bisa pergi berbelanja dengan adikku. Baik, aku bahagia memiliki saudara perempuan sekarang. Anne menerima kartu nama Sonia, wanita itu segera pergi dengan wajah yang cerah setelah mendapatkan maaf dari Anne. Sementara itu Sean masuk ke dalam tak lama kemudian dengan wajah yang gelap. Kenapa kamu menyembunyikan fakta bahwa Sonia adalah orang yang mencelakaimu? Apakah kamu mendengarkan percakapan kami? Sean tidak ingin meninggalkan Anne sendiri bertemu dengan Toby dan Sonia, bahkan jika mereka ternyata adalah keluarga Anne, ia masih memiliki rasa waspada terhadap mereka. Jadi sebelum ia sempat pergi tadi, Sean sudah memasang alat penyadap di bawah ranjang Anne. Aku mendengarkan semuanya. Ia sudah mencelakaimu dengan parah, kenapa kamu masih bisa memaafkan dirinya? Keluh Sean. Sean, seharusnya jika aku mengatakan agar kamu pergi maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak boleh menguping pembicaraan kami. Lagi pula ia saudaraku, ia juga sudah meminta maaf dengan tulus. Apakah kamu tidak akan memaafkan Eva jika ia sudah berbuat salah padamu? Sean terdiam sambil menelan salivanya saat mendengar perkataan tajam Anne. Ia tak bisa berbuat banyak dan hanya duduk di sebelah Anne. Ia mengupaskan apel untuk Anne dan menyuapinya, ia bahkan tetap menjejalkan potongan apel itu ke mulut Anne yang masih cemberut. Bab 226, Menjelang Hari Pernikahan. Seminggu kemudian Sean dan seluruh keluarga sudah kembali ke Pulau Naga untuk upacara pernikahan mereka 2 hari lagi. Bahkan orang tua angkat Anne juga diterbangkan ke pulau ini. Mereka sudah melihat persiapan telah dilakukan sangat matang, janji pernikahan akan diadakan di tepi kolam renang yang kebetulan menghadap ke pantai untuk upacara Eva dan Charles di pagi hari, kemudian Sean dan Anne akan melakukan janji pernikahan di pantai dan akan berlanjut dengan pesta makan malam di sana. Begitu Diana dan Jonas datang di pagi hari, Anne hanya membiarkan ibunya beristirahat sebentar sebelum membawanya jalan-jalan keliling pulau. Aku tak menyangka bahwa mertuamu begitu kaya dan membeli seluruh pulau ini hanya untuk ia tinggali sendiri, kata Diana saat ia berjalan-jalan sambil menggenggam tangan Anne. Mereka sudah memulai bisnis sejak lama Bu, dulu ayah mertua memilih tinggal di sini karena kesehatan ibu mertua yang terus menurun, jadi ayah Sean memilih tinggal di pulau ini untuk kesehatan istrinya. Apakah ayah mertuamu baik padamu? Tentu saja Bu, ia adalah pria yang baik. Beberapa saat lalu kami hanya terlibat kesalahpahaman. Syukurlah, aku ikut bahagia mendengarnya. Beberapa saat kemudian Nate berlari ke arah mereka dan tersenyum polos pada Diana. Ini adalah pertemuan pertama Nate dan Diana. Anne, apakah anak tampan ini adalah putramu yang pernah kamu bicarakan di telepon? Anne memberikan senyum sebagai jawaban.
Nate segera mengulurkan tangan untuk menjabat Diana. Namaku Nate Nek, sapa Nate dengan senyum yang polos. Diana sangat tersentuh dengan sopan santun Nate, ia segera berjongkok dan menarik Nate ke dalam pelukannya. Air mata mulai meluncur dan membasahi pipinya, jika saja Lucy masih hidup, maka ia pasti sudah memberikanku cucu yang lucu. Meski begitu aku sangat bahagia telah memiliki putri angkat seperti Anne, batin Diana saat memeluk Nate. Saat pelukan itu selesai, Nate melihat air mata Diana kemudian mengukurkan jari kecilnya untuk menghapus air mata wanita itu. Jangan menangis Nek, itu akan membuatmu jelek. Diana dan Anne tersenyum bersamaan, mereka tak menyangka bahwa Nate akan sangat imut dan dewasa pada waktu bersamaan. Mereka kemudian berjalan ke pantai hanya untuk menyaksikan tangan kecil Nate sibuk mengumpulkan banyak keong laut kemudian menyuruh Anne dan Diana menyimpannya karena ia ingin merawat keong laut itu hingga tumbuh besar. Hari berikutnya, Sonia, Toby dan neneknya datang bersama ayah Charles. Nenek Sonia segera memeluk Anne begitu datang, ia kemudian membelai wajah Anne dengan lembut seperti itu adalah harta karun. Kamu seperti cetakan ibumu. Kalian terlihat mirip satu sama lain, seandainya ia bisa menunggu sedikit lebih lama. Dia pasti akan senang bisa bertemu dengan putrinya yang sudah hilang, kata nenek Anne dengan air mata di wajah keriputnya. Semua baik-baik saja sekarang Nek, jangan bersedih. Ini adalah hari yang bahagia. Ya kamu benar, butuh banyak waktu dan juga pengorbanan yang akhirnya membuat dua kelompok yang tak pernah berdamai justru akhirnya bersatu. Mulai sekarang hanya akan ada kebahagiaan di antara semuanya. Nenek Anne kemudian mengeluarkan satu set perhiasan turun-temurun yang sudah lama ia simpan. Itu adalah perhiasan yang terbuat dari batu giok yang sudah berusia ratusan tahun. Ini dulu pernah ada di tangan ibumu, sekarang kamu harus memilikinya juga. Tidak Nek, berikan saja pada Sonia. Ia lebih pantas menerimanya, lagi pula aku juga sudah mendapatkan perhiasan dari ibu Sean dulu. Jangan menolakku, kamu bisa menerima milik keluarga suamimu tapi kamu menolak miliki keluargamu sendiri. Lagi pula untuk Sonia kami sudah memiliki set perhiasan yang lainnya. Sonia akhirnya mengalah saat melihat neneknya bersikeras. Sementara itu Toby tengah mengobrol dengan Zachary di taman. Dua pria yang tak pernah akur ini untuk pertama kalinya dalam sejarah berjalan bersama dengan damai tanpa harus mengangkat tangan masing-masing. Aku tak menyangka, pada akhirnya anak kita yang akan membuat kita mengubur kapak masing-masing dan berdamai, kata Zachary. Takdir memang tidak bisa ditebak, seandainya kita tahu bahwa mereka berjodoh di kemudian hari. Alih-alih menculik anak satu sama lain maka kita bisa menjodohkan mereka sejak lahir. Aku hanya menyesali hal-hal buruk yang pernah mereka alami saat kita tak ada di sisinya. Zachary menghela nafas panjang, ya, kamu benar. Sayangnya kita masih memiliki satu pekerjaan lagi yang belum selesai, yaitu menyembuhkan Anne dari virus. Aku sudah menyewa banyak ilmuwan untuk membantu Martin menemukan antivirusnya. Aku percaya bahwa itu tak akan lama lagi. Toby harus menguatkan dirinya sendiri meski ia ketakutan jauh di dalam hatinya. Antivirus seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan formula yang tepat setelah banyak pengujian. Dia hanya berharap dengan menyewa banyak ilmuwan, ia bisa membuat kemajuan jauh lebih cepat. Pagi hari berikutnya Eva tengah bersiap di ruang make up, ia terlihat sangat cantik dengan make up tipis dan baju pengantin ball gaun yang ia kenakan. Ia sengaja memilih desain rok yang mengembung untuk menyembunyikan perutnya yang sudah tidak lagi rata. Ia juga harus mengenakan sepatu flat alih-alih hak tinggi. Alhasil ia cemberut sepanjang waktu karena perbedaan tinggi badan ia dan Charles akan terlihat sangat mencolok. Kamu cantik sekali sayang, puji Anne saat melihat Eva di ruang tunggu. Acara pernikahan 10 menit lagi akan dimulai dan ia masih menunggu ayahnya untuk menjemput dirinya. Kesinilah kakak ipar, pegang tanganku aku benar-benar merasa gugup padahal aku akan memiliki dua anak. Anne datang dan menggenggam tangan Eva, wajar jika kamu gugup, semua orang akan gugup di hari pernikahan mereka. Tak lama kemudian Zachary masuk dengan setelan rapinya, melihat putrinya mengenakan gaun pengantin ia memiliki mata merah dan tak sanggup lagi membendung air matanya. Oh putri kecilku, rasanya baru kemarin aku menimangmu di tanganku. Ayah, putri kecilmu ini sudah memiliki putri dan akan melahirkan lagi. Jangan sedih, setelah ini kamu akan menimang bayi lagi. Zachary menyeka air matanya kemudian menyerahkan lengannya untuk ia gandeng, kamu benar, aku akan berusaha untuk kuat dan panjang umur agar bisa menimang cucu keduaku darimu dan juga menimang anak Sean.
Ya, aku harap ayah menjaga kata-katamu. Mulai sekarang jaga pola makan seperti yang doktermu sudah katakan. Zakari menepuk punggung tangan Eva, baik-baik, aku akan menuruti semua saran dokter mulai sekarang. Mereka segera berjalan ke pelaminan di bawah tatapan semua orang. Banyak rekan bisnis datang menggunakan kapal pesiar yang mereka sediakan dan ada juga yang langsung menggunakan helikopter. Mereka tak ingin melewatkan momen penting persatuan dua organisasi besar yang akan membuat banyak orang iri. Bab 227, Hari Pernikahan. Sore hari adalah pernikahan Anne. Saat acara hampir dimulai ia menghampiri Anne di ruang ganti. Aku baru kemarin menemukanmu, tapi sekarang aku harus mengantarmu untuk menjadi milik orang lain. Ayah, ini tidak seperti aku akan pergi sangat jauh, kita akan sering bertemu di masa depan. Mata Toby berbinar saat mendengar Anne menyebutnya ayah. Sayang, coba ulangi lagi cara kamu memanggil namaku. Ayah. Toby menitikkan air mata bahagia, ia segera memeluk Anne dengan erat hingga membuat Sonia merasa ditinggalkan. Aku juga ingin dipeluk, kata Sonia dengan bibir cemberut. Anne segera merentangkan tangan lainnya, Sonia pun segera menghambur ke pelukan Anne dan ayahnya. Ini adalah pelukan pertama mereka bertiga sebagai keluarga dan mereka merasa hangat dan bahagia jauh di dalam hati mereka masing-masing. Tak lama kemudian Toby membawa Anne menuju tepi pantai tempat ia akan mengikrarkan janji pernikahan dengan Sean. Semua tamu menatap kagum akan kecantikan putri dari pemilik Vision Corp. Bahkan Sean yang sedang menunggu di altar memiliki mata berair saat melihat Anne berjalan menuju ke arahnya. Saat ini Diana menggenggam erat tangan Jonas. Ia tetap putri kita meski kini ia berjalan dengan ayah kandungnya, jadi jangan bersedih. Jonas menatap tak percaya kepada istrinya, semula ia mengira bahwa dirinya lah yang akan menenangkan hati istrinya tapi sekarang Diana justru lebih kuat daripada dirinya. Iya, kamu benar. Ia tetap putri kita, dia berjanji akan menjadi putri kita bahkan meski menemukan keluarga kandungnya, jadi aku tak akan terlalu bersedih dan merasa kehilangan. Kelak, aku akan meminta Anne melahirkan banyak anak sehingga kita bisa membesarkan salah satunya. Kamu mungkin sudah cukup tua untuk mengejar cucumu yang akan berlarian nanti. Biarkan anak Anne tinggal bersama orang tuanya dan cukup hanya membuat mereka mengunjungi kita beberapa waktu dalam sebulan. Anne sudah sampai di depan Sean, pria itu segera meraih tangan Anne dan mereka mulai membacakan janji pernikahan mereka, dimulai dari Sean. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik dan akan menemanimu hingga menjadi wanita tua yang cerewet, kata Sean sambil memegang tangan Anne dan menatapnya dengan lembut. Aku juga berjanji akan setia menemanimu hingga rambut panjangmu jatuh satu persatu dan kamu menjadi pria tua dengan kepala botak yang tak lagi tampan. Aku akan selalu berada di sampingmu. Setelah mengatakan kalimat itu mereka mulai berciuman di tengah tepuk tangan para tamu pesta. Setelah itu saat senja mulai turun mereka bersiap untuk melempar karangan bunga. Abel sudah memasang kuda-kuda untuk menangkap karangan bunga, sementara Huak dan Aston juga bersiap dengan wajah yang antusias. Sonia hanya sendiri tanpa memiliki tim pria yang ada di garis depan untuk membantunya menangkap karangan bunga. Ia seolah bergabung hanya untuk bersenang-senang tanpa memiliki tujuan khusus. Huak menatap tajam ke arah Abel, ia memiliki tinggi badan yang menjulang lebih tinggi daripada pria lainnya. Abel, apa kamu ingin bersaing dan tak mengalah denganku? Tanya Huak dengan mata mengancam. Abel seketika itu menundukkan kepala, pernikahan ia dan Scarlett sudah di depan mata. Ia takut Huak akan mengacaukan restunya lagi jika ia tak mengalah untuk mendapatkan karangan bunga. Abel akhirnya mundur dan berada di barisan paling belakang dengan bibir cemberut. Anne mulai melempar bunganya dan membumbung tinggi kemudian jatuh berada di barisan belakang. Huak sudah satu jengkal lebih dekat untuk mendapatkan bunganya namun tiba-tiba sebuah tangan panjang terulur merebut rangkaian bunga itu tepat di atas kepalanya. Saat Huak menoleh ke belakang dan mendapati bahwa tangan panjang itu adalah miliki Abel, ia segera memberinya tatapan tajam. Jadi kamu menantangku? Tanya Huak dengan mata menyipit. Scarlett segera berdiri di depan tubuh Abel dan meraih bunga yang baru saja Abel dapatkan. Kakak, kenapa kamu selalu mengintimidasi Abel? Ini murni salahmu yang tak cukup sigap untuk mendapatkan bunganya. Huak membuang muka dengan kesal sebelum menuju ke arah Rita dan menghiburnya yang tampak kecewa. Aston juga kembali ke Nancy, maaf aku tidak mendapatkan karangan bunganya, kata Aston saat ia kembali duduk di sebelah Nancy. Hah? Kenapa kamu minta maaf padaku? Tanya Nancy dengan alis menyatu.
Kamu akan tahu alasannya jika saja aku mendapatkan buket bunganya. Aston sudah membayangkan bahwa begitu ia meraih karangan bunga pengantin, maka ia akan bersujud di depan Nancy dan meminta ia menjadi kekasihnya. Hanya saja momen seperti itu tak akan terlihat romantis lagi jika ia tak bisa mendapatkan bunga dari Anne. Pesta berlangsung sepanjang malam di pantai, para tamu akan dipindahkan ke kapal pesiar untuk tempat mereka menginap di malam hari. Mereka akan dipindahkan menggunakan yacht untuk menuju kapal pesiar besar yang terparkir di tengah laut karena dermaga di Pulau Sean cukup dangkal untuk kapal pesiar raksasa bersandar. Apakah kamu ingin tidur di kapal pesiar atau di rumah kita? Bisik Sean saat Anne terlihat sudah kelelahan setelah berdansa. Mari kita kembali ke kamar di rumah kita saja, aku sudah terlalu lelah untuk menaiki yacht kemudian menuju ke kapal pesiar. Baiklah, mari kita segera ke kamar kalau begitu. Ini adalah malam pengantin kita dan masih banyak hal yang harus kita lakukan. Ini tidak seperti kita baru saja menikah, kenapa kamu menyebutnya seolah ini adalah malam pengantin sungguhan? Bagiku setiap hari adalah malam pengantin untuk kita bahkan jika kamu sudah tua nanti. Sean segera menggendong Anne dengan gaya pengantin kemudian berjalan menuju rumah mereka dan meninggalkan banyak orang yang masih tenggelam dan bersenang-senang di pinggir pantai. Sesampainya di kamar Sean mulai mendorong tubuh Anne ke tembok dan menciumnya dengan penuh gairah. Satu tangan yang lain mulai menarik resleting gaun Anne hingga kemudian membuat gaun pengantin yang ia kenakan jatuh ke lantai dan hanya meninggalkan bra gel dan celana dalam Anne. Ia mengangkat tubuh Anne dan meletakkannya dengan lembut di atas ranjang sebelum kembali mencium bibirnya, menuju ke leher dan tulang selangka Anne. Saat lelaki itu hendak melakukan langkah selanjutnya, Anne tiba-tiba mendorong dada Sean dari tubuhnya. Kita memerlukan pengaman Sean. Tidak apa-apa, aku akan melepaskannya di luar. Hanya saja setengah jam kemudian, Anne berakhir dengan wajah yang cemberut saat Sean lupa menariknya dan mengingkari apa yang sudah ia katakan. Bagaimana jika aku hamil? Ini akan buruk jika aku memiliki anak sementara aku masih memiliki virus ini di dalam tubuhku. Jangan khawatir, beberapa waktu lalu kita juga tak menggunakan pengaman dan kamu masih mendapatkan menstruasimu di bulan kemarin. Aku berjanji mulai besok akan lebih berhati-hati. Dia, Huak dalam dilema. Huak ingin tinggal di kamar yang sama dengan Rita, namun jika ia melakukan hal itu maka Abel pasti akan menyusup ke kamar Scarlett. Saat mereka sudah pindah ke kapal pesiar dan menuju kamar mereka masing-masing, Huak masih belum bisa memutuskan di mana sebaiknya ia akan tinggal malam ini. Kakak, tidurlah dengan Kak Rita. Aku akan baik-baik saja dengan Abel malam ini, kata Scarlett saat mereka berada di depan kamar. Huak menatap tajam ke arah adiknya, ia tak pernah mengira bahwa urat malu adiknya menghilang begitu memiliki pacar seperti Abel. Sementara itu Abel hanya bisa berdiri diam dan berdoa dalam hati agar Huak memilih tidur bersama Rita. Tidak, kamu tidur bersama Rita malam ini dan aku akan tidur dengan Abel. Mendengar hal itu Abel mengempis seperti balon yang kehilangan angin di dalamnya. Kakak, aku dan Abel akan menikah. Hanya menghitung hari di mana kami akan tidur bersama. Huak menatap tajam ke arah Scarlett, jika kamu masih membantahku maka aku akan membatalkan restuku untuk kalian. Scarlett mengentakkan kakinya dengan kesal ke lantai sebelum akhirnya masuk ke kamar Rita dengan kesal. Huak menatap ke arah Abel, tunggu apa lagi? Ayo masuk dan tidur denganku malam ini. Saat Huak mengatakan hal itu seorang pelayan di kapal pesiar sedang lewat di sebelah mereka. Begitu mendengar kalimat Huak yang ambigu tadi, pelayan itu menatap jijik pada dua pria tadi. Apakah pria itu menemukan pasangan homonya berselingkuh dengan wanita kemudian ia memintanya tidur dengannya malam ini dan mengabaikan wanita tadi? Sungguh miris pergaulan zaman sekarang, batin pelayan wanita paruh baya itu. Bab 228, menyusup ke kamar pengantin. Di dek kapal pesiar, Sonia membawa gelas anggur di tangannya sambil menatap ke lautan luas. Sebagian tamu sudah tidur di kamar mereka masing-masing dan hanya ada suara sunyi kecuali suara angin laut. Saat malam mulai dingin Sonia merasakan ada selimut hangat dilingkarkan ke bahunya. Kamu akan kedinginan, ini sudah lewat tengah malam. Kamu seharusnya segera tidur, bukankah kamu belum istirahat sepanjang hari? Kata Brian menghampiri Sonia. Ini sudah lewat jam kerjamu, kenapa kamu harus selalu menjagaku? Jika kamu masuk angin, maka kamu tak akan bisa bekerja besok, jika kamu tidak bekerja maka itu berarti aku juga libur. Itu akan berpengaruh pada penghasilanku.
Omong kosong, aku tak pernah memotong gajimu bahkan jika aku atau kamu libur. Brian tersenyum, ia tak bisa lagi menjawab Sonia. Dia memang benar, Sonia tidak pernah pelit pada gajinya dan bahkan selalu memberikan lebih. Apa yang mengganggu pikiranmu? Kamu bisa menceritakannya padaku. Aku tidak tahu bagaimana caraku menghadapi Sean, ia suami adikku sekarang dan melupakannya tidak semudah membalikkan tangan. Aku memang berharap mereka hidup bahagia dan tak akan mengganggunya lagi, hanya saja hatiku masih tidak nyaman saat bertemu dengan mereka. Aku perlu menyesuaikan diri. Brian menatap Sonia, ia melihat matanya yang redup dan hatinya terluka saat melihat samudera kesedihan di balik matanya. Mari kita pindah ke Inggris, bukankah kamu memiliki proyek baru di sana? Kita bisa kembali dari sana setelah setahun, begitu. Setahun berlalu semua akan baik-baik saja. Ya, kamu benar. Aku rasa perlu bagiku untuk pindah sementara waktu. Sonia akhirnya diantar kembali ke kamar oleh Brian. Setelah mengantar Sonia pergi, ponsel Brian berdering saat ia sampai di kamarnya. Lelaki tua itu ingin Anda kembali dan menggantikan suadarmu memimpin Soros. Inc. Kenapa mereka memanggil anak haram sepertiku setelah mengusirku 8 tahun lalu? Aku tidak cukup baik hati untuk kembali pada mereka lagi. Tuan muda, tolong dipikirkan lagi. Kakekmu sudah semakin tua, ia hanya baru mengetahui kebenaran yang terjadi pada saat itu sekarang, terang asisten kakek Brian. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang baru mereka tahu? Apakah itu mengacu pada bahwa mereka baru saja menyadari kalau aku memiliki banyak bisnis sekarang dan ingin memungutku kembali karena bisa mereka manfaatkan untuk menyelamatkan Soros. Inc. Setelah Brian. Asisten kakek Brian terdiam dan tak bisa lagu melanjutkan perkataannya. Brian kemudian mematikan panggilan itu dan melempar ponselnya ke atas ranjang dan duduk di tepi ranjang. Brian sebenarnya adalah salah satu pewaris Soros. Inc., hanya saja ia harus diusir keluar saat ia bahkan masih remaja karena skema jahat kakaknya. Tak ada kerabat yang membantunya karena ia hanya anak dari seorang simpanan. Sejak saat itu ia membiayai kuliahnya sendiri dan bertemu dengan Sonia di kampus. Ia adalah wanita baik yang sering membantunya saat mereka masih sama-sama berstatus mahasiswa. Sonia sering membagi makan siangnya dengan Brian dan bahkan memberinya pekerjaan. Brian mulai menumbuhkan rasa pada Sonia, hanya saja perbedaan status membuat ia memendam perasaan itu selama ini dan hanya berusaha mengembangkan bisnisnya dalam diam. Sekarang tanpa sepengetahuan Sonia, ia sudah memiliki banyak saham dan juga investor di banyak bidang. Ia ingin membuat status dirinya layak untuk Sonia. Hanya saja hingga kini, Bria tahu betul bahwa Sonia tidak memiliki perasaan romantis padanya. Abel dan Huak masih belum tidur, mereka terlibat dalam perang dingin dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Mereka bahkan saling memunggungi dan memegang ponsel mereka masing-masing. Abel, apa kamu sudah tidur? Aku memiliki kunci kamar suite milik Anne dan Sean yang sempat Sean berikan padaku. Bagaimana jika kamu pindah tidur ke sana denganku begitu Rita tidur? Scarlett, kelihatannya ide yang bagus, kamar pengantin mereka pasti didekorasi dengan indah. Aku tak sabar ingin melihatnya, tapi bagaimana caramu mengelabui kakak? Abel, aku akan mengatakan padanya bahwa aku akan pergi minum di bar kapal ini. Scarlett, baik, hubungi aku begitu kamu berhasil menyelinap keluar. Abel tersenyum cerah, ia kemudian merenggangkan tubuhnya sebelum bangun dari tempat tidur. Aku akan minum di bar karena tak bisa tidur. Kamu bisa tidur lebih dulu. Terserah. Jawab Huak. Abel segera keluar dan menuju ke kamar suite milik Anne dan Sean. Ia menatap dengan senyum cerah dekorasi kelopak bunga mawar yang tersebar di lantai dan juga di atas ranjang. Sungguh sangat disayangkan jika kamar pengantin yang indah ini tak digunakan. Terima kasih Sean, sudah memilih untuk tidur di rumah, gumam Abel. Ia menatap ke sudut kamar dan melihat meja dengan botol anggur di atasnya. Ia kemudian menyalakan lilin di atas meja itu sambil menunggu Scarlett datang. Tak lama kemudian ia mendengar suara pintu diketuk. Begitu melihat Scarlett, Abel segera menariknya ke dalam dan mengunci bibir Scarlett dengan bibirnya. Mau minum anggur lebih dulu? Tanya Abel setelah menyelesaikan ciumannya. Boleh, kurasa anggur milik pengantin pasti memiliki kualitas yang terbaik. Abel dan Scarlett duduk di meja yang memiliki jendela kaca dengan pemandangan laut luas. Malam ini lautan bintang bersinar terang dan terlihat sangat indah di atas samudera. Apakah kamu ingin pernikahan kita diadakan di atas kapal pesiar? Tanya Abel saat melihat pandangan mata Scarlett tak teralihkan dari lautan luas.
Tidak, pasti sangat mahal menyewa kapal pesiar. Mari kita lakukan di gedung biasa saja. Kita bisa pinjam kapal pesiar milik Sean. Lagi pula kita harus memanfaatkan dengan baik memiliki teman yang kaya. Scarlett tertawa mendengar hal itu, aku yakin kamu pasti sudah menodong Sean dengan hadiah pernikahan yang tak murah. Kamu pintar. Aku sudah meminta Sean membiayai bulan madu keliling Eropa kita, lalu aku juga meminta Anne membelikan set peralatan rumah tangga berteknologi tinggi dari Vision Corp untuk rumah kita. Apakah mereka tidak mengeluh dan memakimu lintah darat? Tidak, itu hanya sepotong kue kecil bagi mereka. Abel berdiri dari tempat duduknya, ini sudah sangat larut, mari kita tidur. Saat Scarlett berdiri dari tempat duduknya, Abel seketika itu mengangkat tubuh Scarlett dengan gaya pengantin kemudian meletakkannya di atas ranjang dengan banyak kelopak mawar bertebaran. Abel menatap dalam-dalam kecantikan di depan matanya, jemarinya membelai lembut rambut Scarlett hingga membuat wanita itu tersipu dan jantungnya berdebar dengan kencang. Huak menyembunyikan dirimu dengan baik, andai saja aku tahu ia memiliki adik sepertimu maka aku pasti akan menikahimu sejak lama. Kita mungkin sudah punya 2 anak sekarang. Kamu terlalu membual. Jika kita sudah memiliki 2 anak sekarang, maka itu berarti kamu menikah denganku saat aku baru saja lulus SMA. Aku yakin Huak tak akan mengizinkan itu. Kalau begitu aku akan menculikmu. Kita akan kembali saat hamil dan Huak sudah tidak bisa mengeluh tentang itu. Scarlett memukul dada Abel, dasar pedofil. Kamu tega menghamili gadis belasan tahun. Abel merengut dipanggil pedofil, itu mengingatkan ia pada perbedaan usia mereka. Scarlett segera mencium bibir cemberut Abel. Pria itu terpicu oleh inisiatif Scarlett dan menginginkan lebih. Ia akhirnya menjepit Scarlett di atas ranjang dan mengambil alih ciuman Scarlett. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba-tiba diinterupsi oleh suara pintu dibuka. Mata Abel dan Scarlett melebar dan saling memandang satu sama lain. Mungkinkah Anne dan Sean kembali? Tidak mungkin, ia sudah mengerahkan kuncinya padaku jadi dia pasti tahu aku di sini. Bab 229, Pertandingan Antar Besan. Pintu kamar terbuka dan 2 orang yang masuk adalah Rita dan Huak. Begitu Huak melihat Abel dan Scarlett di dalam kamar, mereka beruntung bahwa keduanya sudah berdiri di samping ranjang tepat waktu. Meski begitu Huak meledak dengan kemarahan. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk? Tanya Abel dengan tergagap. Anne memberikan kunci kamar ini padaku. Abel memaki Anne dalam hatinya, bagaimana mungkin suami istri itu bahkan tidak memiliki suara yang sama. Seolah Sean memihak Abel sementara Anne memihak Huak. Apakah pasangan itu justru menjebakku? Batin Abel. Huak menyeret Scarlett dari sebelah Abel, beraninya kalian main kucing-kucingan denganku. Pekik Huak dengan mengeram. Seolah kakak paling suci di sini. Kakak pikir apa yang sedang kakak lakukan dengan Rita di kamar ini malam-malam? Huak membeku, ia yang mencengkeram lengan Scarlett dengan erat akhirnya mengendurkan tangannya. Rita segera menjadi penengah dengan mendekati Huak. Sayang, kembalilah ke kamarmu. Aku akan kembali dengan Scarlett ke kamar bersamaku. Jangan terlalu keras, mereka hanya jiwa muda sama seperti kita. Huak menarik nafas dalam, ia menarik kembali tatapan tajamnya pada Abel. Beberapa saat kemudian hanya tertinggal Abel dan Huak di kamar itu. Sebelum pergi Scarlett berkali-kali memperingatkan kakaknya agar tidak menyakiti Abel bahkan sehelai saja rambutnya. 2 pria itu akhirnya memilih minum anggur di balkon kamar suite dan mabuk bersama. Bagaimana mungkin kamu menculik adik sahabatmu di tengah malam? Keluh Huak dengan suara yang mulai serak karena mabuk. Aku tidak menculiknya, ia adalah tunanganku, hanya kebetulan saja ia adalah adikmu. Jawab Abel bersikukuh. Berani sekali kamu mengencani adikku. Selama ini aku menyembunyikan ia dengan baik agar tidak memiliki kekasih dari kalanganku namun kamu justru datang entah dari mana dan membuat ia bahkan berani melawanku. Kenapa kamu terus mengeluh tentangku, padahal kamu berhutang budi padaku? Jika aku tidak mendatangi Rita dan menjelaskan banyak hal tentangmu, apa kamu pikir kalian bisa berpacaran dengan kepribadianmu itu? Rita bahkan cukup baik dengan menembakmu lebih dulu. 2 pria mabuk itu terus berdebat hingga mereka tertidur di balkon dan akan terbangun dengan masuk angin juga flu pada keesokan harinya. Sementara 2 orang itu mabuk, di kamar Scarlett tak bisa tidur dan terus gelisah. Ia khawatir bahwa kakaknya akan menghajar Abel hingga babak belur seperti yang terakhir kali. Tidurlah, mereka akan baik-baik saja, kata Rita saat melihat Scarlett masih terjaga.
Aku tidak bisa, bagaimana jika kakak memukulinya dan melemparkan Abel ke laut? Rita menghela nafas panjang, tidak mungkin, ia pasti tak ingin dibenci olehmu. Jadi ia tak akan melakukan hal keji seperti itu. Rita sebenarnya juga menyembunyikan rasa cemasnya, hanya saja ia tidak ingin menunjukkannya di depan Scarlett sementara di bawah selimut kakinya gemetar karena gugup. Siang hari Rita dan Scarlett belum mendapatkan pembaruan mengenai kabar Abel dan Huak. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar suite menggunakan kunci dari pihak keamanan. Begitu mereka masuk dan mendapati dua pria justru masih tertidur di balkon dengan botol anggur di sebelah mereka. Baik Rita dan Scarlett menatap tajam ke arah kekasih mereka masing-masing, kemudian mendekati mereka dan mengguncang tubuh pria itu dengan keras. Apa yang terjadi? Tanya Abel dengan suara yang serak. Kenapa kapalnya bergoyang-goyang? Tanya Huak sambil menggaruk lehernya yang gatal dengan mata setengah terpejam. Bangun, ada tsunami, pekik Scarlett. Dua pria itu segera berdiri dan hendak berlari namun saat mendapati dua wanita dengan wajah iblis dan tangan tersilang di dada membuat mereka sadar bahwa sudah melakukan kesalahan. Belum sempat mereka meminta maaf dua pria itu bersin-bersin secara bersamaan dan hidung mereka mulai terasa gatal. Sayang, kami terlambat bangun. Tolong jangan marah, kami baru tidur menjelang pagi, kata Huak mendekati Rita. Huak benar, kami benar-benar kelelahan setelah mengatur acara Sean dan Anne sepanjang hari kemarin. Benarkah? Tapi aku lihat kalian bersenang-senang semalam. Kata Scarlett dengan suara sarkasme, ia menendang botol anggur di lantai hingga menimbulkan suara menggelinding yang membuat Abel dan Huak merinding. Kami hampir putus asa menunggu kabar dari kalian bahkan sempat mengira kalian bertarung hingga berakhir terjun ke lautan luas. Tapi kalian justru bersenang-senang di saat kami begitu cemas. Sahut Rita. Huak dan Abel menelan ludah mereka, bukankah itu lebih baik daripada kami bertarung? Tapi setidaknya kalian akan memberi kami kabar agar tidak membuat kami cemas sepanjang malam bahkan sepanjang pagi ini. Pekik Scarlett. Tolong jangan marah sayang, aku sekarang demam dan flu. Bisakah kamu sedikit berbaik hati pada kami, rayu Abel? Itu pantas kalian dapatkan, kata Rita dan Scarlett bersamaan. Meski begitu, setengah jam kemudian dua wanita itu berakhir dengan menjadi perawat dua pria yang kemudian hanya bisa menggigil kedinginan dengan hidung mereka yang tersumbat. Dua pria itu akhirnya tidur di ranjang yang sama sebagai pesakitan dengan Scarlett dan Rita yang duduk di sebelah mereka masing-masing sambil memberikan kompres pada dahi mereka. Mereka bahkan harus terus menjaga kedua pria itu dan melewatkan bersenang-senang dengan perjalanan kapal pesiar hingga kapal bersandar pada keesokan paginya. Sehingga membuat dua wanita itu semakin cemberut sepanjang perjalanan pulang. Di Pulau Naga, para pengantin bangun kesiangan sementara para pria tua tengah menunggu mereka dengan bermain mahjong. Toby dan juga Jonas masih berada di pulau untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anne. Kini mereka tengah bermain mahjong sepanjang pagi dengan Zachary dan juga Michael. Pria yang menderita kekalahan dan kehilangan uang paling banyak adalah Michael dan Zachary, sementara Toby mendapatkan banyak uang kemenangan dan merampok dua orang itu. Jonas karena memiliki perbedaan kekayaan yang mencolok, dia hanya harus membayar setengah harga dari jumlah yang pemain lainnya harus bayar. Jadi dia tidak rugi banyak. Toby, aku tahu kamu jenius di bidang teknologi. Hanya saja aku tak menyangka bahwa kamu juga bisa pintar bermain mahjong, kamu sudah merampok banyak uang dari kami, keluh Michael. Aku sering menemani ibuku bermain mahjong. Jadi aku menguasai banyak trik dari ibuku. Saat ini Nenek Anne tiba-tiba melintas di dekat mereka dan Zachary segera memanggilnya. Nenek Anne, bisakah Anda duduk di sini dan menjadi satu tim denganku? Kami hampir dibuat bangkrut oleh putramu, keluh Zachary. Wanita tua itu tersenyum lebar, tidak aku sibuk, para pengantin akan bangun. Aku harus memberi instruksi pada para koki agar membuat minuman herbal dan tonik untuk kesuburan agar segera mendapatkan cicit. Aku tak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Jika kamu ingin menang dari Toby, cobalah ajak ia bermain poker. Ia tidak biasa berjudi, jadi ia bodoh dalam bermain poker. Wajah tiga pria itu menjadi cerah saat mendengar hal itu. Zachary segera meminta pelayanannya untuk mengeluarkan kartu remi. Wajah Toby menjadi pucat, namun mengingat ia sudah mendapatkan banyak uang untuk modal bermain dari kekalahan Zachary dan Michael, ia yakin bahkan jika ia kalah maka dia tak akan rugi banyak. Toby, apakah putrimu lajang? Bagaimana kalau kita menjadi besan? Aku pernah menjodohkan anakku dengan Putri Horizon tapi dia ditolak.
Setelah kupikir menikahkan Aston dan Sonia akan memperbaiki IQ keturunanku nanti. Putrimu adalah jenius yang akan menyelamatkan gen buruk dari putraku. Tidak, gen putramu justru akan merusak keturunanku nanti. Ayolah, jangan terlalu sombong. Aku bisa memberikan mas kawin yang besar. Lagi pula jika kamu memiliki menantu yang sama pintar maka rumah kalian hanya akan menjadi sunyi karena cucumu nanti hanya akan menjadi pendiam yang menghabiskan banyak waktu dengan membaca buku. Toby terdiam, ia tahu betul kekurangan dari memiliki anak yang pintar adalah mereka menjadi pendiam yang tidak banyak bicara. Bahkan rumah Toby selalu sunyi dan hening karena ia dan Sonia sibuk dengan penelitian mereka masing-masing. Baiklah, aku pikir itu ide yang bagus. Bab 230, Pertengkaran di meja makan. Anne terbangun saat cahaya matahari dari jendela kamar mereka mulia menyilaukan matanya. Ia menggeliat dan masih mendapati bahwa Sean masih tertidur lelap di sebelahnya. Ia memiliki bulu mata panjang dan lentik yang bisa membuat wanita bahkan akan iri padanya. Mata Anne tak bisa mengalihkan pandangan matanya dari Sean yang terlihat tampan dan tenang saat tidur. Pria itu sepertinya mulai sadar bahwa Anne terus menatapnya. Tiba-tiba ia menarik pinggang Anne dan menjepit tubuh kurusnya ke dalam pelukannya. Hai, lepaskan aku. Lengan dan kakimu terlalu besar untuk ku tahan tapi kamu melilitku seperti ular. Lagi pula ini sudah siang dan kita harus segera bangun. Jangan khawatir, mereka bahkan tak akan ambil pusing jika kita baru turun setelah sore hari. Bagaimanapun kita adalah pengantin baru yang harus menghabiskan banyak waktu di ranjang. Sean menyusupkan jemari tangannya ke dalam piyama Anne dan mengunci bibir Anne dengan ciumannya. Sean baru melepaskan ciuman itu saat Anne hampir kehabisan nafas. Jika kamu ingin tinggal di kamar sepanjang sore maka itu urusanmu tapi aku tak akan menemanimu bermain-main di sini dan terjebak dalam kelaparan. Keluh Anne, ia segera bangkit dari tempat tidur dan pergi menuju kamar mandi. Di atas ranjang Sean menatap ke arah pintu kamar mandi dengan senyum menyungging, ia melihat Anne seperti seekor kucing yang sedang melarikan diri dari kucing jantan besar. Sean membantu Anne mengeringkan rambutnya seperti yang biasa ia lakukan. Aku penasaran apakah Huak dengan karakternya yang kaku dan tidak romantis itu bisa membujuk Rita untuk pergi memanfaatkan kamar pengantin kita. Tangan Sean yang semula aktif mengeringkan rambut Anne tiba-tiba membeku di udara. Apa maksudmu? Apakah kamu memberikan kunci kamar pengantin kita di kapal pesiar pada Huak? Anne mengangguk, ia kemudian tersenyum dengan bangga seolah dirinya baru saja menjadi mak comblang sukses. Aku juga memberikan kunci kamar kita pada Abel, kata Sean dengan menggaruk kepalanya. Mata Anne membelalak lebar, apa? Kamu juga memberikan kunci itu pada Abel? Sesuatu yang besar pasti sudah terjadi di antara mereka. Bagaimana jika Huak memukuli Abel? Sean menaikkan kedua pundaknya, entahlah, tapi setidaknya aku bisa memastikan mereka tak akan saling membunuh. Sean, cepat hubungi salah satu dari mereka. Sean mengambil ponsel di meja nakas dan segera menelepon nomor Abel. Saat panggilan itu terhubung Abel dan Huak masih berada di kapal pesiar dan tengah jatuh sakit. Scarlett menjawab panggilan Sean. Maaf, ini aku Scarlett. Abel sedang sakit jadi tidak bisa menjawab panggilan dari Anda. Sakit? Iya, baik ia dan Huak sekarang terbujur lemah di atas ranjang dan bahkan kesulitan untuk menggerakkan ujung jari mereka. Saat Sean mendengar kabar itu, Anne juga bisa mendengarnya melalui panggilan yang Sean loudspeaker. Wajah Anne menjadi pucat karena mengira bahwa Huak dan Abel sakit karena terlibat perkelahian. Sean, apakah mereka akan membenci kita karena mengira bahwa kita sudah menjebak mereka? Sean menepuk bahu Anne, kamu berpikir terlalu keras, aku yakin mereka akan paham bahwa kita sedang miskomunikasi tentang siapa yang seharusnya menggunakan kamar pengantin itu. Tetap saja, mereka sekarang sakit keras karena kita. Sudah ada Rita dan Scarlett yang merawat mereka jadi kamu tak perlu khawatir. Sean membawa Anne turun untuk makan pagi yang sudah terlewat menjadi makan siang. Begitu mereka turun, pemandangan para pria tua tengah bermain kartu menghangatkan hati Anne yang sempat gelisah. Ayah, sapa Anne. Saat Anne memanggil itu tiga pria kecuali Michael menoleh bersamaan dan menjawab panggilan Anne secara serentak, ya sayang, jawab mereka bersamaan. Tiga orang pria itu kemudian saling menatap dengan mata menyipit. Anne katakan pada kami siapa yang kamu sapa ayah sebenarnya di antara Zachary, Toby dan Jonas. Jawabanmu akan menentukan pemenang yang akan membawa uang di atas meja ini. Kata Michael. Aku memanggil mereka bertiga paman, jawab Anne dengan melempar senyum.
Michael mengerucutkan bibirnya dengan cemberut, kamu bohong, pasti kamu hanya tak ingin menyakiti hati dua orang lainnya yang sebenarnya tidak kamu sapakan. Anne tetap menggeleng sebagai bentuk jawaban pada Michael. Saat mendengar suara Anne, neneknya segera menghampiri Anne dengan membawa mangkuk hangat berisi tonik yang terbuat dari ginseng langka dan beberapa tanaman obat lainnya. Ayo minum ini sayang, ini akan bagus untuk stamina dan juga rahimmu. Aku tidak sabar untuk menimang cicitku secepat mungkin. Nenek, bukankah kamu sudah memiliki Nate sebagai cicitmu? Iya, dia memang cicitku juga, tapi aku ingin cicit baru lagi yang lahir sebagai lambang persatuan dua kelompok. Begitu cicit itu lahir, maka dua kelompok akan benar-benar terikat dengan darah. Poppy bisa juga sebagai lambang itu, Nek. Iya, tapi dia cicit Samantha. Sudahlah, cepat minum dan jangan terlalu cerewet. Anne terdiam, sayangnya ia tak bisa mengatakan bahwa ia dan Sean harus menunda hal itu karena virus dalam tubuhnya. Ia takut melihat wajah kecewa neneknya dan memutuskan untuk tetap meminum tonik itu dengan mengernyitkan dahinya. Ini pahit nenek, keluh Anne. Mulai sekarang kamu harus meminumnya setiap hari. Aku akan mengawasimu untuk memastikan bahwa kamu tidak melewatkannya. Lagi pula aku sudah bosan tinggal dengan Toby, jadi aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku sudah tak melihatmu tumbuh dewasa, jadi mulai sekarang aku akan menebusnya dengan melihatmu setiap hari hingga kalian bosan. Anne merengkuh bahu neneknya, aku mungkin akan bosan dengan nenek dalam hitungan hari jika nenek bersikeras memberikan tonik pahit itu setiap hari. Aku bukan wanita tua yang mudah diusir. Kamu juga tak akan bisa lari dari tonik ini. Setelah percakapan itu, semua orang berkumpul di meja makan untuk makan siang. Zachary sangat bahagia karena ia tak pernah merasakan meja makan di rumahnya menjadi begitu ramai. Ia juga tak keberatan meski harus menambah meja dan kursi agar bisa menampung semua orang. Ayah, apakah Sonia kembali dengan kapal pesiar semalam? Iya, dia mengatakan bahwa akan mengurus perusahaan sementara aku berada di sini. Toby sangat menghargai keputusan Sonia untuk tak tinggal di rumah keluarga Sean setelah apa yang pernah terjadi antara ia dan Sean. Perasaan yang pernah ia miliki akan membuat keberadaannya menjadi canggung. Makanan sudah disajikan di atas meja dengan banyak menu makanan laut yang sangat mudah didapatkan di pantai dekat rumah. Para pelayan hanya perlu sedikit usaha untuk mencari kepiting segar, kerang, dan untuk ikan mereka hanya perlu menaiki kapal dan memancing ikan segar dari lautan. Tinggallah di sini untuk beberapa hari lagi, mari kita melakukan kompetisi memancing. Kali ini aku yakin kamu tak akan bisa mengalahkanku. Ajak Zachary pada Toby, kamu juga harus ikut dengan kami, sekali-kali kamu harus mencoba alih profesi dari petani apel menjadi nelayan, lanjut Zachary menghadap Jonas. Baiklah, tapi jika aku menang maka nama anak Anne dan Sean nanti harus mengambil nama belakang keluargaku. Jawab Toby. Zachary menatap tajam ke arah Toby, jika ia menolak tantangan itu maka akan terlihat ia takut kalah. Setelah meyakinkan diri bahwa ia memiliki kemampuan memancing yang baik, Zachary akhirnya menerima tantangan dari Toby. Baiklah, kedengarannya menyenangkan, bagaimana kalau malam nanti kita mulai memancing? Sahut Michael. Semua orang mulai menggali makanannya, di piring Anne tiba-tiba berisi banyak daging udang, ikan yang sudah dibersihkan durinya dan juga daging kepiting yang siap makan dari ketiga ayahnya. Toby ada di sebelah kiri Anne, Jonas dan Zachary di depan bangku Anne sehingga mereka bisa dengan mudah memberikan lauk ke piring Anne. Sean yang berada di samping kanan Anne dibuat terdiam dengan tingkah laku tiga pria itu, bahkan ia merasa jengkel karena tak bisa memanjakan Anne di meja makan dengan lauk yang sudah akan ia berikan pada Anne. Ia merasa istrinya bahkan direbut di depan matanya. Aku bisa gendut jika kalian terus mengisi piringku, keluh Anne. Sementara itu Eva yang sebenarnya sudah diperhatikan dengan baik oleh Charles merasa cemburu karena Anne memiliki tiga ayah yang memperhatikan piringnya. Ayah, kamu seharusnya memperhatikanku. Keluh Eva pada Zachary, kakak ipar sudah memiliki dua ayah yang memperhatikannya, ayah seharusnya mengisi piringku dengan lauk sebagai gantinya. Itu karena kamu duduk terlalu jauh dariku, balas Zachary. Tapi Poppy berada tepat di sebelahmu ayah. Lihatlah, Poppy sudah diperhatikan oleh kakek buyutnya. Sean menghela nafas dalam, lebih baik kalian mengisi piring kalian sendiri-sendiri. Biar aku yang memperhatikan makanan istriku sendiri. Diana, nenek Anne dan bahkan istri Michael tak bisa menahan tawa dengan tingkah tiga ayah Anne yang akhirnya membuat Sean kesal. Saat malam hari empat pria itu mulai memancing dan kembali tengah malam.
Sean yang sedang turun untuk mengambil minum terkejut melihat wajah panjang Zachary dan Toby. Siapa yang akhirnya mendapatkan hak penamaan? Kenapa wajah kalian cemberut? Michael meledak dengan tawa keras, hahaha, baik ayahmu dan mertuamu sudah kalah. Pemenangnya adalah Jonas. Setelah mendengar penjelasan Michael, Sean akhirnya tak bisa menahan tawa juga setelah tahu alasan wajah cemberut Zachary dan Toby. Hahaha, jadi anakku nanti akan mengambil nama dari keluarga ayah angkat ya. Kelihatannya ide yang bagus. Bersambung.